Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan ke hadapan-Mu. Benar Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami naikkan Tuhan. Hanya karena pengorbanan-Mu, hanya karena kasih setia-Mu saja Tuhan. Kami bisa menikmati hidup ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkau masih percayakan kepada setiap kami pada pagi hari ini bisa menikmati nafas kehidupan yang baru. Itu semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ada maksud yang indah, ada rencana-Mu yang indah yang Kau akan persiapkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami telinga seperti seorang murid Tuhan, hati seperti seorang hamba Tuhan yang mau tunduk, patuh dan taat terhadap otoritas-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melaksanakan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan. Kami mau bersandar sepenuhnya kepadamu. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini ada di 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Silakan dibuka Alkitabnya. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini ada di 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Baik, kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama di rumah. Firman Tuhan berkata, demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sekali lagi, demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dalam renungan pada pagi hari ini berjudul The Great Love, kasih yang besar. Ya, di sini diceritakan bahwa Paulus berkata bahwa tanpa kasih segala kehebatan kita tidak akan berarti apa-apa. Sekali lagi, Paulus berkata bahwa tanpa kasih segala kehebatan kita tidak akan berarti apa-apa. Semua bahasa manusia dan bahasa malaikat yang kita kuasai hanya bagaikan gong yang gemerincing tanpa nada. Gunung yang mampu kita campakkan dengan kehebatan iman kita yang menghadirkan decak kagum dunia, namun tidak bagi Tuhan. Karena pada akhirnya laporan terindah yang dapat kita berikan di hadapan tahta Tuhan adalah sederetan catatan kasih yang kita tunjukkan kepada Tuhan dan sesama. Kita garis bawahi ya bersama, ya. Yang kita akan laporkan nantinya, yang akan kita pertanggungjawabkan nantinya di hadapan Tuhan. Bukan semua talenta kita, bukan kehebatan kita, tetapi bagaimana kita selama diberikan kesempatan hidup di dunia ini melakukan kasih. Pertama, kasih terhadap Tuhan Yesus itu. Kemudian melakukan kasih terhadap sesama kita. Selanjutnya, lalu bagaimanakah kita mempraktekkan kasih itu dengan cara yang benar? Seringkali kita mendefinisikan nilai kasih dengan berbagai bentuk perbuatan baik. Menolong teman yang membutuhkan bantuan, memberi makan orang miskin, bahkan tidak jarang kita berkorban waktu, tenaga, maupun uang untuk hal itu. Dan inilah tingkat definisi kasih yang kita pahami selama ini. Namun demikian, Paulus menuliskan bahwa sekalipun kita menyerahkan segala yang ada pada kita, jika tanpa kasih tidak akan memberikan faedahnya bagi kita. Sekali lagi,
Paulus menuliskan bahwa sekalipun kita menyerahkan segala yang ada pada kita, jika tanpa ada kasih, tidak akan memberikan faedah bagi kita. Ya, dari sini kita belajar, bukan hanya kalian. Bapak Ibu gurumu di tempat ini juga belajar bagaimana mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Sulit ini. Ya. Karena kaitannya dengan kasih. Ya, terkadang Mister sering ketika di jalan tidak mampu mengontrol emosi amarah, nah itu sudah pelanggaran. Ya, berarti Mister tidak bisa memberikan kasih kepada orang lain. Di sini diingatkan kita ternyata. Ya, Mister pun diingatkan. Jika kita memberikan apapun yang kita miliki, tapi kalau tidak ada dasar yang benar, kasih itu semua tidak ada faedahnya. Tidak berguna, percuma. Ya, sia-sia kita memberikan kalau kita tidak punya kasih yang sesungguhnya. Kalau kita memberikan dengan sungut-sungut, dengan tidak tulus dan ikhlas, semua yang kita berikan hanya sia-sia. Selanjutnya, karena ujian terbesar, kasih adalah ketika perbuatan kasih yang kita tunjukkan tidak lagi mengharapkan balasan apapun, pujian dan penghargaan. Nah, di sini, ya, ternyata ujian terbesar ketika kita menunjukkan kasih itu tidak lagi mengharapkan balasan. Ketika kita mengasihi orang lain, kita tidak menuntut orang lain juga mengasihi kita. Ternyata itu kasih yang sejati, kasih yang sebenarnya. Tidak mengharapkan kembali. Ya. Ternyata di sini, ya, kita diajarkan untuk memiliki kasih yang sejati, kasih yang sebenarnya. Ketika kita menolong orang, ketika kita mengasihi seseorang, ya, lepaskan kasih itu. Dan jangan mengingat apa yang sudah kita berikan. Dan jangan mengungkit lagi apa yang sudah kita lakukan untuk orang lain. Ya, itu kasih sejati. Memberi dan melupakan. Ya, tidak ingat-ingat lagi. Dan tidak mengharapkan orang lain untuk membalas apa yang sudah kita berikan kepadanya. Selanjutnya, bukankah kita seringkali marah dan jengkel dan berhenti berbuat kasih ketika tidak dipuji dan dihargai? Benar ya, sifat manusia seperti itu. Ya. Ketika kita melakukan hal yang sudah benar, ketika kita mengasihi seseorang yang kita kasih, apa yang sudah kita lakukan, berkorban untuk orang tersebut, dan dia menerima kemudian sikapnya tidak baik meresponi apa yang sudah kita berikan. Terkadang kita sebagai manusia pasti jengkel ya, pasti marah. Kamu sudah aku kasih, sudah aku tolong, ternyata begitu di belakang. Benar ya? Sifat manusia seperti itu. Ya. Di sini dijelaskan. Paulus melanjutkan dengan menguraikan dan membawa kasih ke tingkat level yang paling tinggi dengan menguraikannya dalam berbagai jenis kata-kata sifat. Ya. Yaitu kasih itu sabar. Menurut Mister, kasih itu sabar itu sulit. Tapi Mister mau belajar. Sabar, ya. Kemudian kasih itu murah hati. Ya. Selalu memberi. Selalu peduli terhadap penderitaan orang lain. Peka terhadap lingkungan. Murah hati.
Kemudian kasih itu tidak cemburu. Ketika orang lain, ketika saudara kita diberikan sesuatu, seakan-akan kita dinomor duakan. Nah, itu sifat cemburu. Ya, kasih yang sebenarnya itu tidak cemburu ternyata di sini. Kemudian kasih itu tidak sombong. Ya, merasa paling hebat, merasa paling benar. Nah, ternyata kasih yang sejati itu tidak sombong. Kemudian kasih itu tidak egois. Hanya mementingkan diri sendiri. Kalau orang egois, kalau orang hanya mementingkan diri sendiri, mementingkan kemauannya, tidak peduli terhadap penderitaan orang lain, tidak peduli bagaimana perasaan orang lain, itu ciri orang tidak memiliki kasih. Ya, meskipun dia ungkapkan saya mengasihi kok, tapi hanya sebatas di mulut, tidak di dalam hatinya. Selanjutnya, kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Nah, ternyata kasih yang sebenarnya tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Berarti ketika kita sudah mengampuni, ya sudah. Kita tidak perlu ungkit lagi kesalahan orang lain. Bagaimana figur teladan Yesus, ya, dia mengasihi dan tidak menyimpan bagaimana latar belakang manusia yang dia ciptakan, yang memberontak kepada dia. Tapi Tuhan rela mengasihi, menyerahkan nyawanya sebagai tebusan. Seharusnya kita masuk dalam neraka, ya, posisi kita digantikan. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah. Itu teladan kita. Jadi ketika kita bergaul dengan teman-teman kita, ingat, setiap manusia memiliki karakternya sendiri-sendiri. Ya, manusia diciptakan unik. Benar ya? Tidak ada yang sama, satu dengan yang lain berbeda. Nah, ketika kita tidak sepaham, ketika langkah kita, ketika dalam proses kehidupan, berjalannya waktu di dalam pertemanan, ada konslet sedikit dengan teman kita, ada masalah sedikit, ternyata kita harus mampu meresponi dengan hati yang benar. Ya, belajar mengampuni, belajar menyadari bahwa manusia itu diciptakan memiliki kelemahan. Ya, di sini kita diajarkan untuk memiliki kasih yang besar. Ya, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ketika kita sudah berdamai, ketika kita sudah mengampuni, ya sudah selesai di sana. Permasalahan sudah selesai. Tidak lagi ketika kita merasa tidak enak lagi sama dia sifatnya diulangi lagi, terus kita ungkit-ungkit lagi kesalahannya. Wah, itu berarti kita tidak mengampuni dengan tulus. Berarti kita tidak memiliki kasih yang sejati itu. Kemudian, kasih itu mencintai kebenaran dan keadilan. Nah, terkadang dalam kenyataannya yang Mister alami, ya, kasih itu mencintai kebenaran dan keadilan. Benar ya? Tapi dalam proses kehidupan yang Mister pernah alami, ketika Mister bergaul dengan teman-teman, teman Mister banyak, ya, ketika Mister atau teman Mister melakukan kesalahan, kita sebagai teman itu selalu mendukung. Meskipun salah, pasti kita dukung. Tidak apa-apa, pasti begitu. Ternyata kasih yang sebenarnya itu mencintai kebenaran. Kalau kita mengasihi teman-teman kita, kalau kita mengasihi sahabat-sahabat kita, ya, kalau dia melakukan kesalahan, seharusnya kita bicara, menegurnya. Ya, bicara apa adanya, bicara bahwa yang benar ini begini. Apa yang kamu lakukan itu keliru, salah. Itu ternyata definisi kasih yang sebenarnya, kasih yang sejati. Ya. Kalau kita hanya mendukung teman-teman kita supaya teman kita punya hati tidak galau gitu, istilahnya, ternyata itu bukan kasih yang sebenarnya. Kita hanya menyenangkan telinga sama hatinya sementara. Tetapi kita menjerumuskannya
ke dalam hal-hal yang tidak baik ternyata. Seharusnya ketika teman-teman kita, sahabat-sahabat kita bertindak ada yang kurang baik, kita sebagai teman, sebagai sahabat yang mengasihi dia, sudah seharusnya kita menegurnya. Sudah seharusnya kita mengarahkan dia ke arah yang lebih baik, ke jalan yang benar. Bukan lagi kita dukung-dukung, oh ya sudah enggak apa-apa kamu lakuin, sudah orang yang salah dia kok. Itu tidak benar. Ya. Itu Mister bisa cerita karena Mister pernah mengalami seperti itu. Selanjutnya, ya, setelah kasih itu adalah kebenaran dan keadilan, ternyata kasih tidak berkesudahan. Ya, artinya kita harus membawa penguraian kasih kita ke tingkat yang lebih tinggi sampai kasih itu tidak terhentikan. Nah, sekalipun di tengah luka hati. Nah, kasih tidak pernah berhenti meskipun ketika kita mengasihi seseorang, ketika kita melakukan hal yang sudah maksimal, ya, orang lain menerimanya dengan asal-asalan, bahkan responnya melukai perasaan kita. Ya. Ternyata kita dibawa ke tingkat level kasih yang sesungguhnya, kasih yang lebih tinggi. Ternyata kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Kita harus belajar mengasihi dia dengan segala kelemahannya. Ya. Kita dibawa ke tingkat level kasih yang tertinggi. Ya. Meskipun kita dilukai hati kita, perasaan kita. Dan situasi yang minim pujian dan penghargaan. Jadikan kasih bukan hanya berbagai bentuk kebijakan yang kita nyatakan. Namun, jadikan kasih menjadi dasar dan karakter dan sikap kita. Nah, ternyata kita harus memiliki kasih yang sejati itu, kasih yang sebenarnya itu, dan kita harus jadikan kasih itu menjadi gaya hidup kita, ya. Seperti orang hidup itu butuh makan, butuh minum. Nah, jadikan kasih itu seperti itu, ya. Yang selalu kita lakukan, yang selalu kita laksanakan setiap hari. Kemudian akan menjadi karakter dalam hidup kita. Ya. Kemudian yang terakhir, terus mengasihi tanpa peduli balasan yang akan kita terima. Nah, terus kita memancarkan kasih, kita memberi dampak yang baik untuk orang lain, memberikan kasih, memberikan pengaruh kepada orang lain, pengaruh yang baik ya, kasih itu memberikan pengaruh, memberikan kasih kepada orang lain, meskipun kita tidak tahu apa yang mereka lakukan ya kepada kita. Terus dan terus tanpa peduli balasan apa yang akan kita terima ya. Pokoknya terus laksanakan itu. Meskipun dalam prosesnya itu susah, tetapi Tuhan tuntut kita pada pagi hari ini. Tuhan mau supaya kita, bukan hanya kalian, kita semua, Bapak Ibu guru tempat ini juga dituntut untuk memiliki kasih. Selalu memberikan kasih itu. Ya. Jadi kesimpulan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini ya, yaitu ketika kasih menjadi bagian hidup kita, maka tidak ada pujian ataupun penghargaan. Kita akan tetap mengasihi. Ketika kasih itu sudah menjadi gaya hidup kita, menjadi karakter kita, maka tidak ada pujian ataupun penghargaan. Ya. Kita akan selalu mengasihi. Ya, tidak perlu pujian, tidak perlu menuntut balas dari orang lain. Ya. Tapi karena kita sudah memiliki kasih, karena kita sudah melakukan kasih itu terus-menerus dan menjadi karakter kita. Ya. Menjadi bagian dari hidup kita. Ya. Jadi Mister berharap kita semua, kalian dan Mister tempat ini, Bapak Ibu guru tempat ini, kita sama-sama belajar. Ya. Apa yang kita sudah renungkan, kasih yang besar itu, ya, mampu kita aplikasikan, mampu kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di lingkungan keluarga,
di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, kemudian di lingkungan konteks yang lebih besar, yaitu di bangsa dan negara Republik Indonesia. Baik, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata anak-anak. Mari kita berdoa, kamera bisa dibuka. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, Engkau telah memberi teladan kepada kami. Engkau rela mati di atas kayu salib Tuhan, untuk menggantikan posisi kami. Seharusnya kami yang berada di sana dalam hukuman. Tetapi Engkau memberikan teladan, tapi Engkau memberikan kasih yang sejati itu Tuhan. Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang menyerahkan nyawanya, memberi. Kami mau Tuhan, dalam praktek, dalam pelaksanaan proses kehidupan kami mau mempraktekkan kasih yang sejati itu Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu, bukan hanya sebagai pendengar saja Tuhan, tapi kami mau Tuhan, menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan, untuk melalui proses kehidupan ini, kami sadari Tuhan, tidak mudah, tapi kami yakin dan percaya kami memiliki sandaran hidup, pegangan hidup, Tuhan yang hidup, yang selalu setia, yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami tidak pernah meminta sesuatu, tapi Engkau selalu memberikan Tuhan. Kami mau selalu mengucap syukur di dalamnya Tuhan. Kami yakin dan percaya kasih-Mu begitu luar biasa, begitu besar Tuhan atas kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan Yesus, anak-anak-Mu di tempat ini khususnya kelas 7A akan belajar. Kiranya Tuhan, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru di tempat ini dapat mereka terima dengan baik. Dapat mereka serap ilmu-ilmu yang disampaikan itu Tuhan. Bahkan dapat mereka praktekkan, dapat mereka tuangkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Engkau curahkan hikmat-Mu, kecerdasan, kepintaran, akhlak budi pekerti, karakter-karakter Kristus, karakter-karakter Pancasila itu hidup dalam hati mereka Tuhan. Supaya mereka dapat mencerminkan kasih yang sesungguhnya, kasih yang sebenarnya itu Tuhan. Urapi juga Bapak Ibu Guru tempat ini Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi contoh, menjadi teladan di depan anak-anak di tempat ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Kami sadari keterbatasan kelemahan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami sambut aktivitas kami pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian. God bless you. Halo. Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Iya, terima kasih untuk reaction-nya, sudah memberikan reaction thumbs up. Terima kasih. Sehat selalu ya. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pelajaran IPA di jam pertama ini. Sebelum mulai, kita akan berdoa dulu. Ya. Oke, kita akan berdoa. Iya, Miss Diani minta kesediaan dari Erik pimpin kita dalam doa ya nak. Halo Erik. Iya. Iya, silakan nak. Teman-teman, mari kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar. Mohon kepada kami supaya kami bisa belajar dengan baik. Haleluya, amin. Sudah, Miss. Iya, amin. Terima kasih Erik sudah pimpin kita dalam doa. Ya, baik anak-anak, seperti biasa Miss Yani selalu ingatkan supaya kalian menyiapkan buku pelajarannya ya. Oke, sudah siap. Baik, kita akan melanjutkan untuk klasifikasi 5 kingdom. Ya, kita sudah mempelajari kingdom Monera, kingdom Protista, ya, dan juga kingdom Fungi. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai kingdom Plantae.
Oke, siap ya? Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah mission share? Oke, kalian juga bisa mengunduh PowerPoint ini di TD Smart. Misalnya sudah upload ya. Kalau kalian memerlukan materi pada hari ini, ya bisa kalian lihat di TD Smart. Oke, sudah terlihat ya anak-anak ya mengenai Kingdom Plan Type. Tapi Miss Sia ini ingin tanya jawab sebentar ya untuk mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya mengenai Kingdom Monera. Sebentar, Kingdom Fungi. Sorry, Kingdom Fungi ya untuk pembelajaran sebelumnya ya untuk mengingat kembali. Baik, mengenai Kingdom Fungi, coba kalian sebutkan manfaat dari jamur Saccharomyces cerevisiae. Ada yang tahu? Mengingat-ingat kembali. Manfaat dari jamur Saccharomyces cerevisiae. Pembuatan roti. Iya, thank you Karen. Betul sekali jawabanmu nak. Baik, selanjutnya coba sebutkan manfaat dari jamur Rhizopus oryzae. Ada yang masih ingat? Pembuatan tempe. Betul sekali Adit, luar biasa ya. Selanjutnya sebutkan jamur yang berperan dalam penghasil antibiotik. Iya, Tiara, silakan nak. Jawabanmu apa? Penicillium sp. Luar biasa, pintar sekali. Selanjutnya, sebutkan manfaat dari jamur Aspergillus swentii. Masih ingat manfaatnya? Berperan dalam pembuatan apa? Untuk Miss, Iya, iya nak. untuk pan kecap. Iya, betul sekali Graziella. Luar biasa. Selanjutnya, sebutkan manfaat dari jamur Volvariella volvaceae dan jamur Auricularia polytricha. Masih ingat? Jamur kuping, jamur merang, manfaatnya apa nak? Sebagai bahan makanan. Pinter, Aisyah, jawabanmu betul nak. Yang terakhir, oke, masih ingatkah? Sebutkan penyebab penyakit panu. Miss, Iya, Tinea versicolor. iya betul sekali Gracia. Luar biasa ya anak-anak kelas 7A. Oke, penyebab penyakit panu adalah Tinea versicolor. Ya, baik kita lanjutkan untuk Kingdom Plantae. Klasifikasi 5 kingdom, masih ingat ada 5 kingdom ya. Yang pertama kingdom Monera, ya itu dunia bakteri ya. Kemudian kingdom Protista, kemudian kingdom Fungi yaitu dunia jamur, kingdom Plantae dunia tumbuh-tumbuhan dan kingdom Animalia dunia hewan. Hari ini kita akan membahas yang kingdom keempat yaitu kerajaan Plantae atau dunia tumbuh-tumbuhan ya. Perlu kita perhatikan anak-anak, Kingdom Plantae ada beberapa ciri yang membedakan Kingdom Plantae ini dengan kingdom yang lainnya. Yang pertama, Kingdom Plantae ini merupakan organisme eukariotik. Masih ingat eukariotik itu apa? Masih ingat eukariotik? Yaitu organisme yang memiliki membran inti. Ya. Kemudian merupakan organisme multiseluler. Jadi Kingdom Plantae tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan Kingdom Monera, Kingdom Protista, dan Kingdom Fungi ya. Jadi seluruh anggotanya adalah organisme multiseluler.
Multiseluler itu terdiri atas banyak sel. Ya, kemudian kingdom plantae anggotanya ya itu organisme yang berklorofil, memiliki zat warna hijau daun sehingga organisme ini mampu melakukan proses fotosintesis, mampu untuk membuat makanannya sendiri. Kemudian organisme yang tergolong dalam kingdom plantae merupakan organisme yang memiliki dinding sel. Nah, kalau diperhatikan, dilihat dari morfologi untuk kingdom plantae ini ya, susunan bagian Miss, tubuhnya. boleh Iya, tadi nggak maunya. bagaimana nak? Halo, ya bagaimana nak? Boleh ke halaman yang depan Oh tadi, ya, saya maunya. oh ya, baik, maaf ya, Miss ini kecepatan ya, sebentar. Nah ini, oke bisa diulangi ya. Kingdom plantae, kerajaan tumbuhan, dunia tumbuh-tumbuhan, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama merupakan organisme eukariotik, yaitu organisme yang memiliki membran inti, ya. Kemudian merupakan organisme multiseluler, yaitu organisme yang bersel banyak, ya, terdiri atas banyak sel. Kemudian berklorofil, memiliki zat warna hijau daun sehingga mampu melakukan proses fotosintesis. Kemudian memiliki dinding sel. Sudah nak? Bisa diikuti ya? Ada Miss. Iya, terima kasih. Selanjutnya, dilihat dari morfologi ya untuk kingdom plantae ini dilihat dari susunan tubuh bagian dalamnya ada beberapa hal yang membedakan, yaitu adanya tumbuhan yang memiliki berkas pembuluh angkut, ada juga tumbuhan yang tidak memiliki berkas pembuluh angkut. Berkas pembuluh angkut itu terdiri atas xilem dan floem. Ya, xilem itu yang nantinya akan mengangkut zat-zat hara yang ada di dalam tanah, ya, masuk ke bagian akar, kemudian diteruskan ke bagian xilem, dan xilem ini yang nantinya akan membawa ke bagian daun tumbuhan di mana akan terjadi proses fotosintesis pada daun tersebut. Kemudian hasil fotosintesisnya dibawa ke bagian pembuluh angkut yaitu floem yang nantinya diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi ada tumbuhan yang tidak memiliki berkas pembuluh angkut, ada tumbuhan yang memiliki berkas pembuluh angkut. Nah, pengelompokan tumbuhan ini ada 3, yaitu yang pertama Bryophyta, yaitu tumbuhan yang tidak memiliki berkas pembuluh angkut. Kemudian yang kedua Pteridophyta, yang ketiga Spermatophyta. Pteridophyta dan Spermatophyta ini memiliki berkas pembuluh angkut. Udah ya? Miss ini ulangi untuk pengelompokan tumbuhannya. Ini ada 3, ada kelompok Bryophyta atau tumbuhan lumut. Kemudian yang kedua kelompok Pteridophyta atau tumbuhan paku. Yang ketiga kelompok Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, Bryophyta ini tidak memiliki berkas pembuluh angkut. Pteridophyta dan Spermatophyta ini memiliki berkas pembuluh angkut. Ya, oke, Miss Yani lanjutkan ya. Kita lihat dulu yang kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama adalah kelompok lumut atau disebut dengan Bryophyta. Ada 5 ciri yang membedakannya dengan kelompok yang lainnya ya. Oke, perhatikan. Yang pertama, ciri-ciri Bryophyta ini yang sudah Miss ini sampaikan barusan tidak memiliki berkas pembuluh angkut. Oke, jadi tidak memiliki xilem dan floem. Kemudian yang kedua tidak memiliki batang, akar, dan daun yang sejati.
Jadi belum bisa dibedakan antara akar, batang, daun yang sesungguhnya ya. Hanya lembaran yang berwarna hijau, satu struktur yang memiliki klorofil gitu ya. Tetapi itu bukan disebut dengan daun ataupun batang ataupun akar. Jadi tidak memiliki akar, batang, daun yang sejati. Hanya memiliki struktur yang mirip seperti akar, yaitu rizoid, yang fungsinya sama seperti akar untuk menempelkan tubuhnya, ya, dan juga mengambil hara, ya. Jadi tidak memiliki akar, hanya saja memiliki struktur yang mirip dengan akar, yaitu rizoid, yang juga berfungsi seperti akar mengambil hara di dalam tanah. Oke, ciri yang ketiga dari Bryophyta ini adalah hidup di tempat yang lembab. Nah, kalau kalian perhatikan daerah sekitar kita, kalau terlihat lembab, maka akan tampak struktur kehijauan ya, dan ternyata itu adalah lumut. Lumut ini hidupnya di tempat yang lembab. Kemudian berkembang biak dengan menggunakan spora. Dari spora inilah nantinya akan menghasilkan individu yang baru. Selanjutnya, daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif dan fase vegetatif. Fase generatif ini yang nantinya akan menghasilkan sperma dan sel telur. Apabila terjadi pertemuan antara sperma dan sel telur, maka akan terbentuk individu baru. Nah, ternyata Bryophyta ini juga mengalami fase vegetatif ya, di mana terbentuknya individu baru tanpa harus melalui pertemuan sperma dan sel telur. Ya, mengenai Bryophyta, bisa diulangi untuk ciri Bryophyta. Yang pertama adalah tidak memiliki berkas pembuluh angkut, ya, tidak memiliki xilem dan floem. Kemudian yang kedua, tidak memiliki akar, batang, daun yang sesungguhnya. Jadi tidak bisa kita bedakan antara akar, batang, dan daun karena tidak memiliki akar, batang, daun sejati. Hanya memiliki struktur yang mirip seperti akar yaitu rizoid, dan juga bagian tubuhnya berwarna hijau ya karena memiliki klorofil. Kemudian hidup di tempat yang lembab, berkembang biak dengan spora, dan mengalami fase generatif dan vegetatif. Oke, silakan. Ya, baik, kita lihat kelompok yang kedua sebentar, sebelum masuk kelompok yang kedua, kita lihat dulu contoh dari Bryophyta ya. Nah, berikut ini anak-anak coba perhatikan. Berikut ini adalah gambar Markhantia polymorpha. Markhantia polymorpha ini adalah contoh dari kelompok Bryophyta atau kelompok lumut, yaitu lumut hati. Lumut hati lebih dikenal dengan sebutan Markhantia. Ya, spesiesnya bernama Markhantia polymorpha. Oke, coba perhatikan ya penulisan nama ilmiah. Kembali lagi Miss Yani ingatkan. Oke, untuk nama spesies ya ada nama ilmiah ada dua kata. Yang kata pertama menunjukkan kata genusnya yaitu diawali dengan huruf kapital. Kemudian kata yang kedua menunjukkan jenisnya atau spesiesnya. Tidak terdapat huruf kapital pada kata yang kedua. Dan penulisannya cetak miring. Jelas ya? Kemudian selain lumut hati, ada juga lumut daun. Nah, berikut ini adalah gambar dari Polytrichum commune, spesies dari kelompok Polytrichum yaitu lumut daun. Perhatikan penulisannya.
Bisa juga memberikan garis bawah ya, garis bawah yang terpisah pada nama ilmiah dari Polytrichum communis. Ya, bisa diulangi contohnya ya. Contoh Bryophyta dari lumut hati atau Markhantia, yaitu Markhantia polymorpha, yaitu lumut hati. Kemudian contoh Bryophyta yang lainnya lumut daun ya, atau Polytrichum, yaitu Polytrichum communis. Jelas ya? Baik, kita akan masuk ke kelompok Pteridophyta. Kita perhatikan dulu ciri-cirinya. Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan. Ada 5 ciri juga ya yang harus kita perhatikan yang membedakannya dengan kelompok yang lainnya. Kalau kelompok Bryophyta tidak memiliki berkas pembuluh angkut, sedangkan kelompok Pteridophyta memiliki berkas pembuluh angkut. Jadi untuk kelompok paku-pakuan ini sudah memiliki berkas pembuluh angkut ya, sudah memiliki xilem dan phloem. Dan karena memiliki berkas pembuluh angkut, maka Pteridophyta ini dapat dibedakan antara batang, akar, dan daunnya karena sudah memiliki akar, batang, daun yang sejati. Sudah memiliki akar, batang, daun yang sesungguhnya. Kalau untuk Bryophyta atau tumbuhan lumut tidak memiliki akar, batang, daun sejati, tapi memiliki struktur yang menyerupai akar, yaitu rhizoid. Dan juga seluruh tubuhnya berwarna hijau karena memiliki klorofil ya. Sedangkan untuk Pteridophyta ini selain memiliki berkas pembuluh angkut ya, sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Sudah memiliki akar, batang, daun yang sejati. Baik, kemudian untuk ciri yang ketiga dari kelompok paku-pakuan ini, hidup menempel pada pohon, disebut dengan epifit. Kelompok paku-pakuan hidupnya menempel pada pohon, ya. Kemudian berkembang biaknya dengan menggunakan spora, sama dengan kelompok Bryophyta atau kelompok lumut. Berkembang biakannya dengan menggunakan spora. Baik, untuk ciri yang terakhir, ciri yang kelima, ini juga sama dengan kelompok Bryophyta, yaitu kelompok lumut, ya. Daur hidupnya juga mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif dan fase vegetatif. Ya, kembali mesti diingatkan, untuk generatif itu menghasilkan sperma dan sel telur yang nantinya akan membentuk individu baru apabila terjadinya pertemuan sperma dan sel telur. Untuk fase vegetatif ini menghasilkan individu baru tanpa harus melalui pertemuan sperma dan sel telur. Iya nak, bagaimana? Ada pertanyaan? Tadi slide yang sebelumnya ini nggak bisa. Baik, ya. Cirinya ya. Yang ini ciri yang pertama, ini sudah? Yang lagi udah yang itu yang C sama D. Ya, yang ini nak. Yes. Iya, iya. Miss Diani ulangi kembali. Baik anak-anak, kalau kita perhatikan, dilihat dari ciri-cirinya ya. Ada 5 ciri dari kelompok Bryophyta atau tumbuhan lumut, ada 5 ciri dari kelompok Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ada persamaan dan perbedaan antara tumbuhan lumut dengan tumbuhan paku. Persamaan antara dua kelompok ini adalah sama-sama berkembang biak dengan menggunakan spora. Ya. Kemudian sama-sama juga mengalami pergiliran keturunan, daun hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase vegetatif dan generatif. Sedangkan perbedaan antara kelompok Pteridophyta dan Bryophyta adalah kalau Bryophyta yaitu tumbuhan lumut tidak memiliki akar, batang, daun sejati. Hanya memiliki struktur yang menyerupai akar yang disebut dengan rhizoid dan juga tubuhnya berwarna hijau karena memiliki klorofil. Kemudian kalau Bryophyta tidak memiliki berkas pembuluh angkut.
Sedangkan untuk kelompok Pteridophyta ini sudah memiliki akar, batang, dan daun, dan juga sudah memiliki berkas pembuluh angkut. Gitu ya. Oke, jadi tingkatan Pteridophyta ini lebih tinggi dibandingkan dengan Bryophyta karena Pteridophyta sudah memiliki berkas pembuluh angkut dan sudah memiliki akar, batang, dan daun. Sedangkan Bryophyta belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Tidak memiliki akar, batang, daun yang sejati, dan juga tidak memiliki berkas pembuluh angkut. Jelas ya anak-anak ya? Baik, selanjutnya kita lihat untuk gambar berikut ini. Iya, Boleh datang enggak? iya nak, bagaimana? Yang yang tadi Oh, slide yang sebelumnya. Pteridophyta tuh. Oke, iya ya, sebentar ya. Yang ini Erik? Sebelumnya atau yang ini? Sebelum Yang ini? Yang ini? Sebelumnya? Atau yang ini? Sudah nak? yang Miss. Oh, yang E. Sorry. Oke, yang ini nak? Ya Miss. Oke. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif dan fase vegetatif. Oke, anak-anak kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah mengetahui untuk contoh dari kelompok Bryophyta. Ada Markhantia polymorpha yaitu lumut hati, kemudian ada Polytrichum commune yaitu lumut daun. Dan sekarang kita mau melihat contoh dari tumbuhan paku. Oke, sudah yang ini ya. Sebelum lihat contohnya, Miss. iya, thank you Erik. Sebelum lihat contohnya, kita lihat dulu strukturnya seperti ini. Kalau kalian perhatikan tumbuhan paku tuh seperti apa ya? Mungkin kita sering melihat di lingkungan sekitar kita, hanya saja kita belum tahu dia termasuk tumbuhan kelompok yang mana. Apakah kelompok Bryophyta, ataukah kelompok Pteridophyta, ataukah kelompok Spermatophyta. Ya, kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita, tanaman Pteridophyta ini ada jenis-jenis tertentu yang digunakan sebagai tanaman hias untuk menghiasi halaman rumah, ya, taman rumah kita, ya. Contohnya saja seperti berbagai jenis suplir, itu ya, dan juga tanaman paku-pakuan. Nah, kalau kita perhatikan. Ini adalah strukturnya ya, gambar dari tumbuhan Pteridophyta. Jadi ada yang nomor 1 ini adalah daunnya, yang nomor 2 ini daun yang masih muda, bagian yang menggulung ini ya. Kemudian yang bagian nomor 3, kalau kita lihat bagian permukaan daunnya, bagian bawah daunnya, ini ada sporangium. Sporangium ini adalah kotak spora. Apabila sporanya sudah matang, artinya sudah siap untuk menghasilkan individu yang baru, maka dia akan berwarna kecoklatan. Warna coklat gitu ya, dari kekuningan sampai dengan kecoklatan karena sudah matang seperti gambar yang ini. Nah, ini ada di bawah permukaan daun tersebut ada sporangium yang di dalamnya terdapat spora. Kemudian yang nomor 4 ini adalah batangnya. Ya, kemudian yang nomor 5 adalah akar. Ada juga jenis paku-pakuan yang bisa dimanfaatkan daun mudanya itu untuk sayur. Sayur pakis. Nah, itu jenis dari Pteridophyta, paku-pakuan ya, yang bagian yang menggulung ini, bagian yang muda bisa dimanfaatkan sebagai makanan, yaitu sayur-sayuran ya. Baik, kita lihat
untuk beberapa contoh dari tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, kalian mungkin sering melihat di lingkungan sekitar ada gambar seperti gambar berikut ini. Tapi kadang bingung ini namanya apa ya? Saya tahu tanaman ini pernah lihat tapi nggak tahu namanya. Nah, ini adalah kelompok Pteridophyta, yaitu paku kawat, sering disebut dengan paku kawat, Lycopodidae. Nama spesiesnya Lycopodium cernum. Ya, jadi dari kelompok paku kawat Lycopodium cernum, nama spesiesnya. Ingat penulisan untuk nama ilmiahnya. Ya, dia dicetak miring ya. Oke, ini paku kawat atau nama latinnya Lycopodidae. Nama spesiesnya Lycopodium cernum. Kemudian untuk kelompok Pteridophyta, kita lihat contoh yang lainnya adalah paku ekor kuda. Itu nama latinnya Equisetinae. Yang ini ya gambarnya ya anak-anak, yang bagian kiri ini ada gambar Equisetum debile. Nama ilmiahnya Equisetum debile. Yang bagian kiri ini diperbesar, satu batang ini diperbesar. Jadi gambarnya seperti ini. Ini juga biasanya digunakan sebagai tanaman hias yang biasanya ada di perairan ya, di kolam gitu, ditaruh tanaman ini, jenis paku ekor kuda. Iya, selanjutnya kita lihat kelompok yang ketiga dari pengelompokan tumbuh-tumbuhan, dunia tumbuhan, yaitu Spermatophyta. Spermatophyta ini adalah tumbuhan berbiji. Kita perhatikan cirinya ya. Sama dengan Pteridophyta, Spermatophyta ini sudah memiliki berkas pembuluh angkut. Dan juga sudah memiliki akar batang daun yang sejati. Jadi tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok Pteridophyta dan juga kelompok Bryophyta. Ya, untuk Spermatophyta ini ada 3 ciri yang perlu diperhatikan. Yang pertama, organ tubuhnya sudah lengkap, yaitu terdiri atas akar, batang, daun. Kemudian nantinya kalau sudah semakin berkembang, kita akan lihat alat reproduksinya berupa bunga. Ya, dari bunganya ini ada yang memiliki ada penghasil sperma, ada penghasil sel telurnya, ada benang sari dan putiknya. Ya, jadi kalau diperhatikan, kalau sudah terjadi pertemuan antara sperma dan sel telur nantinya akan membentuk buah. Jadi organ-organ tubuhnya sudah lengkap. Sudah memiliki berkas pembuluh angkut, jadi memiliki xilem dan phloem. Dan juga Spermatophyta ini menghasilkan biji. Di dalam buah itu terdapat biji. Ya, nah untuk kelompok Spermatophyta ada juga yang alat perkembangbiakannya itu berupa strobilus. Nanti kita akan lihat pengelompokannya ya anak-anak ya. Untuk Spermatophyta ini, kelompok Spermatophyta ini dibedakan menjadi 2 kelompok. Nah perhatikan, berdasarkan letak bijinya. Ya, untuk kelompok tumbuhan berbiji yaitu Spermatophyta ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae ini adalah kelompok tumbuhan berbiji terbuka, artinya bijinya tidak dilindungi oleh daun buah. Jadi bijinya tidak berada di dalam daging buahnya ya. Sedangkan kelompok Angiospermae ini adalah kelompok tumbuhan berbiji tertutup, artinya bijinya terletak di dalam daging buah, dilindungi oleh daun buah. Nah, untuk Angiospermae ini dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu monocotyledon dan dicotyledon. Monocotyledon ini adalah tumbuhan biji keping 1. Sedangkan dicotyledon
tumbuhan biji keping 2. Kita perhatikan dulu untuk gimnosperme ya. Lihat cirinya dulu ya. Berikut ini adalah ciri-cirinya. Ada 5 ciri. Dilihat dari akarnya, kelompok gimnosperme ini memiliki akar tunggang. Kemudian batang dan akarnya ini memiliki kambium. Kambium inilah yang nantinya akan menyebabkan pertumbuhan batang semakin membesar dan menyebabkan batang ini menjadi bercabang karena adanya kambium di dalam batangnya. Kalau diperhatikan bagian daunnya, daunnya sangat sempit, tebal dan juga kaku. Ya. Oke, dari akar memiliki akar tunggang, kemudian bagian dalamnya ya yang letaknya di antara xilem dan floem itu ada kambium. Kambium inilah yang nantinya akan menyebabkan pertumbuhan batang semakin membesar dan bercabang. Kemudian untuk kelompok gimnosperme ini memiliki daun yang sempit, tebal dan juga kaku. Oke, demikian untuk akar, batang dan daunnya. Kemudian alat perkembangbiakannya. Alat perkembangbiakannya ini berupa strobilus untuk kelompok gimnosperme, yaitu tumbuhan berbiji terbuka. Alat perkembangbiakannya adalah strobilus. Ya, kemudian dilihat dari bijinya, bijinya tidak terlindungi daun buah. Artinya bijinya ini tidak berada di dalam daging buah, ya. Jadi berada di luar, tidak dilindungi oleh daun buahnya. Nah, kalau kalian bertanya-tanya strobilus itu apa sih? Nah, mungkin kalian pernah melihat gambarnya atau kalian pernah melihat benda aslinya tetapi tidak tahu namanya. Nah, ini adalah strobilus. Strobilus ini biasanya ada pada tanaman kelompok gimnosperme. Strobilus ini merupakan alat perkembangbiakannya. Biasanya ada pada tumbuhan pinus, ya, tumbuhan cemara, ya, karena pinus dan cemara ini merupakan kelompok tumbuhan gimnosperme. Nah, mungkin juga kita sering melihat dijadikan hiasan ya. Biasanya di bulan Desember ada yang pasang pohon Natal, ada hiasannya bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah gambar dari strobilus. Biasanya dijadikan hiasan pohon Natal ya. Gambar strobilus. Oke, sudah ya. Baik, kita perhatikan contoh dari kelompok gimnosperme. Contohnya adalah tumbuhan melinjo. Berikut ini adalah gambar dari biji melinjo ya, yang masih ada pada tanamannya. Ini biji melinjo. Nama ilmiahnya adalah Genetum genemon. Tumbuhan melinjo, Genetum genemon. Biasanya biji dari melinjo ini dapat diolah untuk dijadikan emping melinjo yang biasanya kita konsumsi. Ya, ini diolah, biji-biji tumbuhan melinjo ini diolah dijadikan emping melinjo. Nama ilmiahnya adalah Genetum genemon. Perhatikan penulisannya. Oke, sudah dicetak miring ya untuk penulisan nama ilmiah. Selanjutnya, contoh yang lain lagi untuk kelompok tanaman gimnosperme adalah Pinus mercusii atau tumbuhan pinus. Ya, nah ini biasanya ada di dataran tinggi di daerah pegunungan. Kalau kalian melihat gambar seperti yang di bagian kanan ini ya, tinggi ya, dan juga bagian daunnya itu kecil-kecil. Nah, ini adalah contoh dari kelompok tumbuhan gimnosperme, yaitu tumbuhan pinus. Nama spesiesnya Pinus mercusii. Di bagian kiri ini sudah diperbesar gambarnya, ya, juga terlihat strobilusnya. Oke, sudah.
Selanjutnya, contoh yang lain lagi untuk kelompok Gymnospermae adalah tumbuhan pakis haji. Nah, kalian perhatikan. Ini bagian slobilusnya ya, besar slobilusnya. Nah, yang ini. Kemudian di bagian daunnya, nama ilmiahnya adalah Sikas rumpi untuk pakis haji. Oke, contoh dari Gymnospermae adalah Sikas rumpi. Di sini ulangi untuk kelompok Gymnospermae, Cnetum gnemon atau tumbuhan melinjo, kemudian Pinus percusii atau tumbuhan pinus, kemudian ada Sikas rumpi atau pakis haji. Ya, Miss, aduh, ya, sorry kaget. Iya ya nak, gimana nak? tadi strobilus tuh apa, Miss? Strobilus itu alat perkembangbiakan dari kelompok tumbuhan Gymnospermae. Oh, oke, Miss. Makasih. Oke, iya sama-sama. Ya, terima kasih anak-anak. Kalau kalian ingin bertanya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Boleh langsung kalian tanyakan ke Miss Yani untuk hal yang tidak dipahami atau bisa kalian ketikkan di kolom chat. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Baik, untuk kelompok tumbuhan Angiospermae ya, ada kelompok tumbuhan monokotil dan dikotil. Kelompok tumbuhan monokotil dan dikotil. Kita lihat dulu ciri-cirinya. Monocotyledone atau monokotil. Ya. Dilihat dari kotiledonnya, jumlah kotiledonnya adalah 1 sehingga ia disebut tumbuhan monokotil. Ya, dikelompokkan ke dalam monocotyledone. Monocotyledon. Karena jumlah kotiledonnya adalah 1. Kemudian dilihat dari akarnya, tumbuhan monocotyledon ini berakar serabut. Kemudian dilihat dari batangnya, kelompok tumbuhan monokotil ini batangnya tidak berkambium. Sehingga letak berkas pembuluh angkutnya tersebar. Letak dari xilem dan floemnya tersebar karena di antara xilem dan floem itu tidak dijumpai adanya kambium. Ya, bisa diulangi. Ciri monokotil di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kotiledonnya berjumlah 1, berakar serabut, akar tidak berkambium. Ya, kotiledonnya sudah kita ketahui, akarnya sudah kita ketahui, kemudian batangnya sudah kita ketahui. Kita lihat tulang daunnya dan jumlah mahkota bunga. Iya, untuk kelompok monocotyledon, bentuk tulang daunnya adalah tulang daun sejajar atau melengkung. Nah, kita sudah pernah membahas untuk tulang daun itu pada saat kita membuat kunci determinasi ya anak-anak ya. Ada contoh tumbuhan dan juga bentuk tulang daunnya. Oke, kita mengingat kembali. Miss ini ulangi untuk bentuk tulang daun dari kelompok monocotyledon atau kelompok tumbuhan monokotil adalah bentuk tulang daunnya sejajar atau melengkung. Dilihat dari jumlah mahkota bunganya, jumlah mahkota bunga pada tumbuhan monokotil adalah kelipatan 3. Oke, sebenarnya yang paling mudah yang kita lihat cirinya adalah dilihat dari daunnya ya, karena paling sering sekali kita jumpai untuk beberapa jenis tumbuhan yang paling mudah diamati adalah bentuk tulang daunnya. Baik, untuk selanjutnya kita lihat kira-kira tumbuhan apa saja sih yang termasuk untuk kelompok monokotil. Baik, yang sering kita jumpai ya apabila kita bepergian kemudian melalui daerah persawahan, kita akan menjumpai tumbuhan Oryza sativa, yaitu tumbuhan padi.
Nah, kalau diperhatikan daunnya ya, bentuk tulang daun dari tumbuhan padi ini adalah bentuk tulang daun yang sejajar. Oke, tulang daunnya sejajar. Perhatikan penulisan nama ilmiah Oryza sativa. Diberi garis bawah atau dicetak miring ya, penulisan yang benar. Oke, nama ilmiah tumbuhan padi adalah Oryza sativa. Nah, berikut ini adalah gambarnya. Baik, contoh selanjutnya dari kelompok monokotil Zeameis. Zeameis ini adalah tumbuhan jagung. Nah, seringkali kita mengkonsumsi jagung. Ada beberapa jagung yang digunakan untuk sayuran ya. Ada juga digunakan sebagai bahan untuk campuran dalam membuat berkedel ya, bisa juga ya. Nah, kita seringkali melihat tongkol jagungnya saja tanpa mengetahui tanamannya seperti apa. Nah, ini adalah contoh gambar tanaman Zeameis atau tumbuhan jagung ya. Kalau perhatikan di bagian kiri ini adalah bunga jantannya. Ini adalah bunga jantan dari tumbuhan jagung. Dan bagian kanan ini adalah bunga betina dari tumbuhan jagung. Kalian perhatikan daunnya ya. Tulang daunnya sejajar dan dia melengkung ya nak ya. Oke, apabila tumbuhan jagung ini mengalami pembuahan, ya, jadi untuk bunga jantannya ini membuahi bunga betina, bertemunya sperma dan sel telur, akan terbentuk, tongkol jagung seperti ini. Sudah dibuahi, ya. Baik, nantinya akan membentuk tumbuhan yang baru. Nah, ini adalah Zeameis ya, tumbuhan jagung. Jadi contoh tanaman monokotil, misalnya ini cantumkan 2 tanaman yang biasa kita ketemui dalam hidup kita sehari-hari ya, yaitu tanaman padi, Oryza sativa, dan juga tanaman jagung atau Zeameis. Iya, kita lihat kelompok yang terakhir dari Angiospermae adalah kelompok Dicotyledon, tumbuhan dikotil. Iya, kita lihat cirinya. Sama halnya dari tumbuhan monokotil tadi, kita lihat dulu kotiledonnya. Kotiledonnya ini berjumlah 2 sehingga sering dikenal dengan sebutan tumbuhan berbiji keping 2. Ya, kalau monokotil, kotiledonnya berjumlah 1. Kalau dikotil, kotiledonnya berjumlah 2. Kemudian dilihat dari akarnya, yang membedakan antara dikotil dengan monokotil. Monokotil berakar serabut, sedangkan dikotil berakar tunggang. Dilihat dari batangnya, dilihat anatomi batangnya, ya. Tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium, sedangkan tumbuhan dikotil berkambium. Oke, jadi dilihat dari ciri kotiledonnya, ciri akarnya, ciri batangnya. Karena tumbuhan dikotil ini berkambium, maka pertumbuhan kambium inilah yang menyebabkan batang dari kelompok tumbuhan dikotil ini bertambah besar dan juga bercabang. Letak dari kambium ini di antara xilem dan floem, ya, di antara berkas pembuluh angkut. Kemudian dilihat dari bentuk tulang daunnya. Untuk dikotil, bentuk tulang daunnya adalah menyirip atau menjari. Jadi kalau kita perhatikan ada daun tanaman yang menyirip, itu sudah termasuk kelompok dikotil. Atau daun tanaman yang menjari merupakan tumbuhan dikotil. Dilihat dari mahkota bunganya, jumlah mahkota bunga pada tumbuhan dikotil adalah kelipatan 2, kelipatan 4, dan juga kelipatan 5. Oke, udah ya. Kalau monokotil, jumlah mahkota bunga kelipatan 3.
Bentuk tulang daunnya sejajar atau melengkung. Itu bedanya ya. Baik, kita lanjutkan. Kita mau lihat dulu contoh. Ciri-cirinya sudah. Contoh dari kelompok tumbuhan dikotil. Miss Yani ambil 2 contoh tanaman ya. Sama seperti kelompok monokotil, Miss Yani juga ambil 2 contoh tanaman. Yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kacang tanah. Yang dikonsumsi adalah bagian kacang tanahnya ya. Ini nama ilmiah dari tumbuhan kacang tanah ini adalah Arachis hypogaea. Dilihat daunnya, tulang daunnya menyirip. Ya. Termasuk sistem perakaran akar tunggang. Arachis hypogaea. Contoh yang kedua adalah yang kita konsumsi bagian buahnya ya, yaitu Carica papaya. Carica papaya ini adalah tumbuhan papaya. Lebih mudah diingat karena nama spesiesnya mirip ya dengan nama daerahnya, pepaya. Carica papaya. Lihat bentuk daunnya anak-anak, bentuk tulang daunnya. Nah, di bagian kiri ini ada gambar dari daun tanaman pepaya. Bentuk tulang daunnya adalah menjari. Bentuknya seperti jari. Nah, kalau kita rangkumkan, nah ini lebih mudah untuk mengingat. Jadi dibuatkan kolom seperti ini ya, untuk membedakan antara tumbuhan monokotil dengan tumbuhan dikotil. Baik, dilihat dari keping bijinya atau kotiledonnya. Sudah termasuk gambar di sini dan juga keterangannya ya. Sudah dicantumkan, kita tinggal membandingkan saja. Yang bagian atas ini adalah kelompok monokotil, yang bagian bawah ini adalah kelompok dikotil. Dari kiri kita lihat ya, dari kiri ke kanan. Dari kiri dilihat dari kotiledonnya, untuk monokotil jumlah kotiledonnya 1, sedangkan dikotil jumlah kotiledonnya 2. Kemudian dilihat dari tulang daunnya, ya, untuk monokotil tulang daunnya sejajar atau melengkung. Dilihat gambarnya, sudah anak-anak, ya. Kemudian untuk dikotil tulang daunnya menyirip atau menjari. Kalau menjari seperti gambar ini yang sebelumnya, ya. Baik, dilanjutkan, dilihat dari batangnya. Untuk batang kita lihat anatominya, yaitu berkas pembuluh angkut. Berkas pembuluh angkut pada tanaman monokotil adalah tersebar. Karena apa? Karena pada batang dari tumbuhan monokotil tidak terdapat kambium. Kemudian untuk berkas pembuluh angkut pada tumbuhan dikotil, berkas pembuluh angkutnya tersusun dalam satu lingkaran. Seperti ini ya, karena di antara xilem dan floemnya ini terdapat kambium. Oke, jadi untuk monokotil batangnya tidak berkambium, untuk dikotil batangnya berkambium. Sudah ya, dilihat dari bunga. Bagian perhiasan bunga yaitu mahkota bunga pada tumbuhan monokotil hanya terdiri dari 3 atau kelipatan 3. Sedangkan untuk tumbuhan dikotil dilihat dari perhiasan bunganya atau mahkota bunganya terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Kemudian dilihat dari sistem perakarannya. Nah, kalian perhatikan gambar akarnya ya, sangat berbeda. Kalau monokotil sistem perakarannya merupakan akar serabut, sedangkan untuk dikotil sistem perakarannya adalah akar tunggang. Dilihat dari akar tunggang ada akar pokoknya, ya, ada akar pokok. Kemudian di sekitar pokok tersebut terdapat percabangan akar. Sedangkan untuk tumbuhan monokotil tidak ada akar pokok. Dari ujung batang tersebut langsung muncul serabut-serabut akar.
Sehingga sistem perakaran pada tumbuhan monokotil adalah termasuk akar serabut. Baik anak-anak, demikian penjelasan Miss Yeni mengenai kingdom plantae. Kita lihat dulu 2 slide berikut untuk mengingat apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, sekarang perhatikan anak-anak. Baiklah, perhatikan gambar berikut. Ada 2 gambar. Tulang daun yang menyirip ditunjukkan oleh gambar yang mana? Ada 2 gambar, gambar nomor 1 dan nomor 2. Ya, siapa yang bisa? Tulang daun menyirip ditunjukkan oleh gambar nomor berapa, Nak? Ada yang tahu? Nomor 1, Miss. Luar biasa, benar sekali. Nomor 1. Iya. Nomor 1 ini adalah bentuk tulang daun menyirip. Kalau nomor 2, bentuk tulang daun yang bagaimana? Ada yang tahu? Menjari, Miss. Menjari, benar sekali. Selanjutnya dilihat dari sistem perakaran. Oke, sebelum Miss Yani lanjut supaya kalian tidak supaya nggak lupa ya. Untuk gambar nomor 1 ini adalah contoh dari daun tumbuhan jambu biji. Ya, untuk gambar nomor 2 ini adalah contoh daun dari tumbuhan pepaya. Baik, selanjutnya kita lihat ke bagian akar. Akar tumbuhan dikotil ditunjukkan oleh nomor berapa? Ada yang tahu? Ada 2 gambar, nomor 1 dan nomor 2. Akar tumbuhan dikotil. Dikotil. Ada yang tahu anak-anak? Iya, silakan. Oh, Dena sudah ketikkan di kolom chat. 2, Miss. 2, betul. Ada yang jawab juga 2. Iya, betul Nak. Dena juga menjawab di kolom chat ya. Ada di nomor 2. Iya. Nomor 2 ini adalah sistem perakaran yang dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Kalau yang nomor 1, sistem perakaran yang dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Nah, sistem perakaran yang nomor 2 ini disebut akar apa? Ada yang tahu untuk dikotil? Sistem perakarannya? Serabut. Oh, bukan. Untuk yang nomor 2 ini adalah Serabut, Miss. akar tunggang. Ya, Dena sudah chat untuk jawabannya betul, bukan serabut. Untuk yang nomor 2 ini adalah akar tunggang, sedangkan gambar nomor 1 ini adalah akar serabut. Jelas ya, akar tunggang kalian perhatikan ada akar pokoknya, yang ini. Kemudian dari akar pokok ini akan muncul percabangan-percabangan akar yang lainnya. Kalau untuk yang gambar 1 yaitu akar serabut ya tidak memiliki akar pokok. Pada bagian ujung dari batang tersebut langsung muncul akar-akar serabut. Oke ya, sudah. Baik anak-anak, demikian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai Kingdom Plantae, kerajaan tumbuh-tumbuhan. Apabila kalian memerlukan PowerPoint untuk materi hari ini, kalian bisa melihatnya di Miss. TD Smart. Miss, kamera. Iya, bagaimana Inu? Itu kamera Miss kok kayak nge-glitch gitu ya Miss ya? Oh iya, maaf ya ada gangguan. Tapi saat dijelaskan tadi terlihat jelas ya? Iya. Terlihat Kayak jelas. ini. Iya, ya, baik-baik. Oke. Ya, mohon maaf ada gangguan sedikit ya anak-anak. Ya, oke. Hari ini kita akhiri ya anak-anak ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan mengenai klasifikasi 5 kingdom yang terakhir, yaitu kingdom yang kelima, kingdom Animalia.
Baik, kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa anak-anak. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah menyertai pembelajaran kami di pagi hari ini. Biar Tuhan yang memberikan pengertian, Tuhan yang memberikan hikmat dan kepintaran buat anak-anak kelas 7A. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu kekal selamanya. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran bahasa Bali. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membimbing kami dan memimpin kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Untuk 10 menit kalian boleh rehat dulu sebentar ya. Boleh ke toilet dulu, boleh minum ya. Kemudian kembali lagi untuk pelajaran bahasa Bali. Persiapkan bukunya ya. Baik anak-anak, terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Tetap semangat. Oke, silakan. Thanks ya. Halo, selamat pagi anak-anak 7A. Apa kabar? Pagi, Bu. Baik, Bu. Hmm, Baik lagi, Bu. Selamat pagi. Ya. Eh, kita masih dalam suasana hari kemerdekaan ya. Budaya seharap kalian tetap semangat dan lebih bersemangat lagi ya. Nah, anak-anak hari ini untuk hari ini Bu Desa akan bahas yang ada di buku kalian. Tolong kalian kerjakan nanti pas setelah dikerjakan nanti kalian boleh diisi identitas di buku kalian ya, apa namanya, atau kalian langsung kerjakan di buku atau kalian kerjakan di selembar kertas, tulis jawabannya saja tetapi harus diisi dengan identitas yang lengkap ya. Identitas yang lengkap, nama, kelas, nomor absen. Itu untuk hari ini. Untuk minggu depan Bu Desa sudah siapkan tugas 15 soal pilihan, 15 soal uraian singkat. Oke, anak-anak bisa nyimak Bu Desa? Devon gimana bisa? Coba sebelum lanjut. Nah, itu informasi untuk soal-soalnya yang Bu Desa akan latihkan, yang harus kalian kerjakan tugasnya minggu depan. Tentang orti. Kalian sudah download kan yang PowerPoint-nya Bu Desa yang pembelajaran pertama tentang pengertian orti, soroh orti. Bagaimana Bu Desa tanya Aditya. Halo Aditya. Bagaimana Aditya, sehat? Sehat, Bu. Iya. Aditya sudah punya materi pembelajarannya Bu Desa yang pertama, PowerPoint yang pertama. Sudah, Bu. Iya. Nanti dipelajari ya. Dipelajari minggu depan Bu Desa kasih soal dikumpulkan pada saat itu. Pada saat pembelajaran. Bagaimana? Jelas? Jessie? Halo Jessie? Bu. Gimana? Jelas? Informasi yang Bu Desa sampaikan? Ya.
Iya, iya. Biar kalian makin prinsipnya Bu Desa makin banyak nilai yang masuk, kalian akan makin tertolong, ya. Juga hari ini anak-anak, kalian siap-siap, Bu Desa akan berikan pertanyaan secara berurut, mulai dari absen 1. Nanti sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Nah, sebelumnya Bu Desa mau tanya dulu. Devon, halo Devon. Devon Geraid. Nah, Devon sudah mengumpulkan tugas yang kedua atau belum? Sudah Devon? Ya, nanti Bu Desa cek nanti ya. Belum Bu Desa terima. Yang satu lagi, yang berikutnya. Karen Lovely Wijaya. Karen, panggilanmu siapa nak? Karen ya. Karen, Bu Desa belum ada terima tugasmu yang pertama dan kedua. Karen sudah ada mengumpulkan? Halo, Karen? Karen? Halo? Sambil menunggu Karen. Shalom. Shalom Naomi. Halo Shalom. Halo. Shalom sudah mengumpulkan tugas yang kedua? Oh iya Bu, saya belum Bu. Maaf Bu. Ini apa sih? Kenapa nak? Terus kelupaan terus Bu. Nah, kok lupa? Segera ya. Ya, habis ini saya mau ngerjain kok. Sudah tahu soalnya belum? Sudah. Iya. Yang yang Devon nanti Bu Desa cek sudah. Tanggal berapa mengumpulkan Devon? Devon mengumpulkannya tanggal berapa masih ingat? Lupa. Oh lupa, ya. Karen, gimana Karen? Belum ya? Halo Karen, mana Karen? Di Smartnya udah ada, dari tulisannya udah ngasih. Sudah ngirim. Di Smartnya udah tulisannya udah. Kamu memang benar udah ngirim? Yang Karen kumpulkan apa saja, Nak? Tugas yang pertama sama yang kedua. Yang pertama tentang apa, Karen? Yang Orti Bali sama menceritakan Orti. Oh ya, nanti Bu Desa cek ya. Tanggal berapa, Nak? Kamu ngumpulin, ingat? Nggak ingat ya? Nah, anak-anak, Bu Desa minta tolong kalau ada tugas segera ya. Segera dikumpulkan. Untuk hari ini kita akan mulai pelajaran. Coba, ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Semuanya masuk Bu. Oh ya, terima kasih. Bu Desa akan
cek sambil absen, sambil nanya-nanya ya. Sambil nanya-nanya. Oke. Nah, anak-anak coba perhatikan. Kalian boleh catat dulu itu. Kalian boleh kalau mau mengirim tugas yang hari ini, kalian boleh kirim lewat via WA, itu nomor HP-nya Bu Desa, atau via email ya. Silakan dicatat dulu. Nanti setelah kalian mengerjakannya, kalian akan langsung kirim ke sini. Boleh foto bukunya, diisi identitas, atau kalian tulis di selembar kertas. Misalnya, tidak ada kelihatan anak-anak, biar kelihatan anak-anak di mana, Miss? Apa? Biar tahu anak-anak. Kayaknya memang ada yang kelihatan, ada yang enggak. Oh, enggak usah. Bu Desa panggil-panggil aja ya. Oh iya, ada komputer yang bisa lihat, ada yang enggak, Bu. Oh gitu. Jadi ini kalau mau ditutup dulu baru bisa. Oh iya, biarin aja ya. Sudah anak-anak, kalian siapkan buku. Kalian buka buku. Kalian buka buku halaman 17. Halaman 17. Nggih? Sampun. Halaman 17. Coba Bu Desa mulai dari Alicia ya. Di sini ada rerausan. Ada, Bu. Iya. Rerausan dialog bahasa Bali. Ini percakapan melalui telepon anak-anak. Sebuah contoh percakapan melalui telepon. Ring sor puniki pacang katurang di bawah ini akan disampaikan. Imbe bebaosan merupa dialog. Contoh percakapan berupa dialog utawi percakapan. Ingyan ring monolog miwah ring dialog banget kaperihang kawikanan indek angah ungguhin krune bahasa Bali. Ngiring pelajahin dialog ring sor puniki. Jadi ini ada kaitannya dengan sor singgih bahasa. Jadi pertanyaan Bu Desa akan seputar sor singgih bahasa dan wangsan krune yang sudah kita pelajari. Ya, coba ini ada 2 orang ya. Alicia bisa menjadi Gung Adi. Bisa, Bu. Ya. Terus yang satu lagi. Oh, atau ditukar ya, ditukar. Alicia sebagai Ratih, Agung Tiara, anak Agung Tiara sebagai Agung. Oke. Bisa? Bisa. Silakan, Bu Desa akan terjemahkan. Oke, silakan 1, 2, mulai. Om Swastiastu. Nggih. Swastiastu Gung Adih nggih. Nggih, sira niki. Titiang Ratih Gung. Oh, kengken rat.
Mangkin titiang ten sarang ekstra tambang gong. Oh gitu. Pintar. Nggih gong nikang jewu sering ibu pembina nggih. Oh, nah ada apa? Ada acara apa, Rat? Ada Titiang acara apa, Rat? Apa nggih? Oh ya. Titiang jadi pulang kampung wenten upacara adat. Oh, gitu. Nah, Ben Mani nyidang masuk. Benjang meresidang gong. Nah, tiang jamatur ken ibu pembina. Nggih suksema banget gong. Nah, bareng-bareng Rat. Gong Adi ring DJ niki. Tiang nu dipuri kal ke pantai Melali. Oh, kenten. Nggih. Al ken Rat kal milu. Ten titiang ten sarang. Bagus ya. Bagus bacaannya. Om Swastiastu, jadi Om Swastiastu itu salam sekaligus doa. Semoga kita berada dalam lindungan Tuhan. Ya, itu artinya. Om Swastiastu, jawabannya Om Swastiastu. Gong Adi nggih. Ini dia nanya dalam percakapan melalui telepon. Ini Gong Adi ya? Nggih, sira niki. Siapa ini? Ya, siapa ini? Titiang Ratih, Gung. Saya Ratih, Gung. Oh, Kengken Rat. Bagaimana Rat? Oh, Kengken Rat. Bagaimana Rat? Mangkin Titiang ten sareng ekstra tembang, Gung. Sekarang saya tidak ikut ekstra tembang, Gung. Oh, gitu. Oh, begitu. Inggih, Gung. Nikang jebos ring ibu pembina nggih. Oh, nah. Ada acara apa, Rat? Titiang jagi pulang kampung. Ya. Ada acara apa, Rat? Saya akan pulang kampung. Ada acara adat, upacara adat. Oh, gitu. Oh, begitu. Nah, Ben Mani nyidang masuk. Oh, besok bisa masuk. Kalau gitu besok bisa masuk. Benjang itu besok ya. Meresidang, Gung. Ben Mani, alusnya benjang. Nah, itu nggih ya. Tiang je matur ken ibu pembina. Matur itu berbicara. Berbicara dengan guru, murid berbicara dengan guru pakai kata matur. Nggih, suksema banget. Ya, terima kasih banyak, Gung. Nah, ya, bareng-bareng Rat. Gung Adi ring dija niki. Gung Adi di mana ini? Tiang nu dipuri. Dipuri itu di rumah. Ke pantai Melali. Akan jalan-jalan ke pantai. Oh, kenten. Oh, begitu. Nggih. Kengken, Rat, kalmilu. Ya, Rat, kamu mau ikut titiang ten sareng. Milu itu sareng, ya. Milu alusnya sareng, ikut. Terus nggih, iya. Mani, benjang. Jadi ini kan ada percakapan antara Agung. Agung itu termasuk kaum bangsawan dengan temannya yang biasa Ratih. Jadi Ratih berbahasa menggunakan bahasa alusor dengan saat berbicara dengan Agung. Ya. Karena ini situasinya melalui telepon.
Oke. Coba Bu Desa mulai tanya. Elisia, coba buka halaman, semuanya anak-anak, kalian buka langsung kerjakan ya, halaman 18. Silakan buka halaman 18. Kalian boleh isi identitas di halaman itu, nanti difoto, dikirim, boleh via email atau WA. Ya, ini akan sangat membantu nilai kalian. Halaman berapa, Ibu? Halaman 18, Nak. Halaman 18. Kan sekarang Nah, 18. Kalian sambil ngerjakan, sambil ikuti. Coba. sekarang Boleh. Elisia bisa mengerjakan nomor 1, Nak? Nomor 1. Halaman 18 yang B. Enyen nih. Karena halusnya nggak tahu. Nggak tahu. Halo, Tapi BI-nya tahu. BI-nya apa, Nak? Siapa ini? Iya, boleh. Bagus. Halo, siapa yang bisa? Nomor 1. Enyen ene. Bu, Iya. Sira Niki, Iya, siapa ini, Nak? Graciela. Graciela nomor berapa? Oh ya, Graciela nomor 12 ya. Elisia 1. Ya, lanjut. Yang lain dengar-dengaran, boleh tulis ya. Nomor 2. Agung. Gung, bisa mengerjakan nomor 2, Gung? Bisa, Bu. Iya, silakan. Nah. Nah, nggih. Ya, terus? Iya, bahasa Indonesianya. Iya, oke. Lanjut. Berikutnya, nomor 3. Siapa ini nomor 3? Esten ya? Esten, bisa yang nomor 3? Runa bahasa Indonesianya mengapa? Kengken, mengapa? Belum. Bahasa halusnya bisa, Nak? Kengken mengapa bahasa Indonesia? Bahasa halusnya bisa? Kengken termasuk kengken ngeranjing soroh kruna pitaken, termasuk kruna napi. Esten, kengken termasuk kruna napi. Kruna lingga, kruna tiron, kruna dwilingga, utawi sanetiosan. Esten tahu kruna lingga? Satu contoh kruna lingga, Nak, Esten. Belum ya. Kita lanjut. Yang Esten masih, nanti Bu Desa kasih pertanyaan yang lain. Berikutnya, Besya Putri. Halo, Besya Putri. Halo. Panggilanmu siapa, Nak? Besa.
Besa ada? Besa Putri ada? Davinia, lanjut Davinia. Davinia, Ken. Halo Davinia. Ya, halo. Halo, Davinia bisa ngerjakan nomor 3? Iya, bisa. Ya, Ken, Yang runa halus ya? Ya, runa halus bisa nak? Nggak bisa. Bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya bisa? Bisa. Ya, apa nak? Yang nomor 3 mengapa? Ken, mengapa? Belum. Coba yang lain. Halo, siapa bisa? Nomor 3. Ayo yang nomor 3 bisa sebutkan. Saya, Bu. Langsung sebut nama pakai bahasa Bali. Tiara. Nama saya Tiara. Coba pakai bahasa Bali nak. Pasangan tiange Tiara, anak agung Tiara. Oke. Tiara nggih. Nomor 3 sapu napi. Bagaimana? Iya, sapu napi. Terus Indonesianya bagaimana? Bagaimana sapu napi? Oke. Lanjut. Sapu napi bagaimana? Ayo ditulis. Lanjut berikutnya. Dena. Davinia ada Davinia? Halo? Davinia, Bu Desa kasih kesempatan. Tadi Agung kan mengatakan pesengan tiange Agung, boleh. Kalau yang biasa boleh pakai mawaste, ya. Ya, silakan. Tiang mawaste. Davinia, ayo sebutkan nama. Kerjakan Tiang mawaste. Tiang mawaste Vini. Iya. Uning nyaurin pitaken nomor 4. Davinia. Nomor 4, sengidang. Bisa bahasa Indonesianya? Atau nomor 5, bisa? Boleh pilih 4 dan 5. Nomor 5, bahasa Indonesianya bersama-sama. Runa alusnya saya belum tahu. Davina, tadi udah dibahas ini nak. Lanjut. Dena, bisa Dena? Nomor 4 atau 5? 5 itu sarang. Ini ada di percakapannya nak. Ken rat, kalmilu. Dan tiang dan sarang. Ayo. Sarang. Tadi udah Bu Desa terjemahkan. Sarang. Nomor 5 kan? Nomor 5 sarang. Terus bahasa Indonesianya? Sama-sama bareng. Ya, sama-sama atau ikut ya. Sarang. Tiang dan sarang. Saya tidak ikut. Ya. Bahasa Indonesianya ikut. Sengidang. Siapa bisa, yo? Dena bisa sengidang? Sengidang tahu? Ya, mau. Dena? Tidak tahu. Tidak tahu. Devon? Davinia? Bisa?
Nomor 4. Tiang mawaste. Ya, tiang mawaste Devina. Terus sing ngidang tahu bahasa Indonesianya atau bahasa halusnya? Ada yang bisa? Ayo, sing ngidang. Tiang mawaste Graciela. Graciela, ya. Ten presidang. Dan meresidang, betul? What? Bahasa Indonesianya? Graciela Aurel ya. Ayo. Tidak bisa. Ya, tidak Ya. bisa bahasa Indonesia. Iya, betul sekali. Silakan anak-anak yang lain menyimak ya, Nak. Langsung ditulis. Nenten meresidayang atau tan preside tidak bisa. Sareng ikut. Lanjut. Siapa yang belum? Dewa Ayu Putu. Siapa ini? Dewa Ayu Putu. Siapa ini? Saya Si Faya. Siapa panggilanmu, Nak? Geodi. Hah? Geodi. Geodi. Ya, Geodi. Dewa Ayu ya. Yuk. Bisa yang nomor 6. Sebutkan nama dulu. Pakai bahasa Bali. Halo. Nama tiang Geodi. Nama apa nama? Ayo. Tiang. Ada tiang Geodi. Ya, boleh. Karena berbicara dengan Bu Desa, orang yang lebih tua pakai waste. Tiang mawaste Geodi. Nggih, lanjut. Keto. Keto bahasa halusnya tahu? Siap-siap yang lain yang mau dapat poin? Tunggu. Yang mawaste Astanani Halim, bahasa Indonesianya itu Ya. tiang mawaste Astanani Halim, bahasa Indonesianya itu Ayo yang lain biar cepet, Nak, biar enggak habis waktu. Saya tahu. tiang mawaste Astanani Halim. Siapa itu? Bahasa Indonesianya itu. Belum. Nggih, sapunika. Bahasa halusnya. Ya nggih sapunike. Terus? Bahasa Indonesianya oh gitu. Iya, boleh. Siapa ini? Sira Niki? Geodi. Oh, Geodi. Nggih. Geodi. Lanjut. Siapa lagi? Aditya. Ini ya. Oh, gitu. Oh, sapunike. Boleh ya. Oh, sapunike. Oh, begitu. Terus lanjut. Aditya? Ya, halo, nomor pitu, Uning? Orahang. Bisa? Boleh bahasa Indonesia, boleh halus? Yang bisa, ayo. Ya, bahasa Indonesianya, Bu. Boleh? Orahang dibilang. Yang apa nama? Yang baku dibilang apa? Diberitahu. Yang mawaste Astanani Halim, Indonesia
Siapa ini nak? Siapa? Kurang jelas. Nggak dengar Bu Desa. Aston. Aston. Apa Aston? Aston. Mengatakan. Orahang. Orahang. Mengatakan atau katakan. Ya, katakan. Orahang. Katakan. Bahasa halusnya? Yang Wastana Agung Tiara, bahasa kruna halusnya itu nikang. Iya, tuh. Nikang. Nikang, katakan. Oke. Lanjut, kita lanjut. Silakan ditulis, Nak. Sambil mendengarkan, sambil menulis. Orahang, nikang, katakan. Akejep. Akejep, Bu Desa kasih kesempatan. Erik, akejep Erik, ayo Erik, bisa Erik? Akejep. Sebentar bahasa Inggris. Sebentar ya, betul. Bahasa halusnya apa, Erik? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada yang tahu? Wenten ane uning? Wenten sane uning? Ayo cepat. Tiang Wastana Agung Tiara, kruna halusnya ajebos. Ajebos. Oke. Ini diborong nih sama Tiara. Yang lain mana nih? Halo. Masuk. Jadi akejep, ajebos sebentar. Masuk. Halo, masuk. Bu Desa kasih kesempatan. Masuk Evan. Masuk bahasa halusnya. Evan, halo Evan, mana Evan? Ya Ibu, Ya. saya tahu bahasa Indonesianya aja. Ya, sebut nama dulu Van, biar biasa. Tiang Mawasta Evan. Ya, pinter. Bahasa Indonesianya? Guna BI-nya Mas. Masuk. Surrounding bahasa halusnya? Halo? Yang lain? Ada? Yang Master Aston Halim bahasa halusnya. Iya. Macet. Hah? Halusnya? Aston? Halusnya ngeranjing, Tiang ngeranjing ring SMP Tunas Daud. Rarisa ngeranjing, silahkan masuk. Oke? Masuk itu ngeranjing. Ngeranjing, masuk. Lanjut. Dewa Putu sudah, Erik sudah, Evan. Evan sudah ya? Sudah. Evan, ayo Evan. Evan belum jawab Evan. Ayo Evan. Miss Evan sudah jawab tadi. Oh Evan udah jawab ya? Ayo Evan bisa? Nyilih pipis? Evan baru jawab satu ya? Evan bisa? Nyilih pipis bisa Evan? Pipis tahu pipis? Enggak. Uang. Pipis uang. Nyileh? Pinjam uang. Meminjam uang. Meminjam uang. Ya. Bahasa Indonesianya meminjam uang. Yang kruna alus ada yang bisa? Wenten sane uning? Ada yang tahu? Minjam, nyileh itu nyelang ya. Nyelang, pipis itu jinah, nyelang jinah. Sampun nggih? Sampun? Sampai sini ada pertanyaan? Sudah dikerjakan?
Miss, boleh diulang nggak dari awal? Soalnya banyak yang ketinggalan. Oh, banyak yang ketinggalan. Oke. Baiklah. Pelan-pelan ya Bu, soalnya kayak nggak kedengeran gitu, soalnya kecepatan. Tunggu, kok nggak ada punyanya Bu Desa? Oh, ini. Silahkan. Enyen ane, Siraniki, siapa ini? Cepat-cepat ya. Bu Desa nggak lama-lama. Nah, nggih, ya. Ken, sapu napi, bagaimana? Sengidang, nenten preside, tidak bisa. Bareng, sareng, ikut. Oh, keto. Oh, kenten. Oh, begitu. Orahang, nikang, katakan. Akejep, ajebos, sebentar. Sudah? Masuk, ngeranjing, masuk. Nyilih pipis, nyelang jinah, meminjam uang. Anak-anak, sire niki, sire itu kruna pitakon, pitaken, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jadme orang, ya. Sapu napi, kengken, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan kawentenan pikobet. Bu, Ya. nomor 10 apa? Soalnya ketutupan gitu, Bu. Nomor 10 ya ketutupan nak. Nomor 10 nyilih pipis nyelang jina. Nomor 10 nyelang jina. Nyelang jina. Bu, Di buku saya nomor 10 itu ketodogen, bukan... Sorry, Iya, Mam. Bu. Oh, Bu Desa salah ya. Oh ya, maaf. Ketodogen. Ya. Maaf ya, Bu Desa yang salah. Ketodogen, ada yang tahu? Ketodogen. Ketodogen, ada yang tahu? Begitu saja. Iya, siapa itu? Yamawasta Erik Fawen. Erik ya? Iya. Erik, ayo bahasa halusnya tahu Erik? Nggak tahu. Iya, bahasa halusnya kenten ke manten. Kenten ke maon, boleh ya? Keto itu kenten. Kenten kemaon. Begitu saja. Begitu saja. Nggih? Sampun nggih? Kita lanjut. Nah. Sampun nggih? Kita lanjut yang nomor bagian C. Bagian C, Bu Desa, yang lain siap-siap. Yang merasa bisa boleh langsung sebut nama, jawab. Tapi Bu Desa kasih kesempatan dulu untuk Gracela, sudah tadi jawab ya. Ino. Ayo Ino, bisa nomor 1. Ia sudah dekat. Dia sudah sampai. Bisa jodohkan. Saya mau coba. Saya bisa, Miss.
Siapa ini? Sebut nama. Yang ini dulu, Bu Desa kasih kesempatan untuk Ino dulu. Ino, gimana Ino? Nomor 1, iya sebut teket D, ring pewarangan. Kurang tepat, Nak. Ayo yang lain. Saya mau coba, Bu. Ya, Miss. Sebut nama, ayo. Yang duluan. Yang Jesse. Jesse, ya. Jesse nomor 11. Ia sudah tekat jumahnya. Iya, betul. Ia sudah tekat jumahnya. B. Betul. Siapa ini tadi? Jesse ya? Jesse. Lanjut. Nomor berikutnya. Ino bisa, no? Nomor kujang, Bu. Nomor 2 bisa? Atau Gracela? Gracela. Gracela? Tiang mawaste Graciela. Iu sajeng ring Yang mana? Yang A, B, C, D. E, F, G, H, I, J. Sebut ininya aja. Yang D. 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 Iya. Ide Ayu kan orang berkasta. Sampun ngajeng. Ide Ayu sudah makan. Ide Ayu sudah makan di dapur. Di dapur bahasa Bali alusnya ring pawaregan. Nggih. Nomor kalih ring pawaregan. Oke. Gracela sudah. Lanjut. Ino nomor 3. Uning Ino. Ipun sampun poleh titik-titik ring ide aji. Ya, ipun itu dia sudah dapat, sudah sempat titik-titik ring ide aji. Ide aji itu orang yang lebih tua, lebih dihormati. Nggak tahu, Miss. Nggak tahu. Ayo, yang lain bisa? Ada yang bisa? Titia Mawaste Erik Valentino. Iya, Erik. G. Ipun sampun poli sareng ring ide aji. Sareng. Iya. Kejap milu sarang sapunapi benyang ring ngomong. Belum nak, belum tepat. Ada yang lain? Ada yang bisa? Tiang Mas dan Renio Halem. Iya. Sampun boleh ngomong ring ide aji. Ini yang lebih dihormati. Ayo, alusnya ngomong apa, Nak? Alusnya ngomong. Tiang master Sira Niki. Graciela. Nomor berapa, Nak? Nomor 3. Nomor 3. Iya. Nomor 3 itu Esten nomor 3. Ayo dijawab, Nak, dijawab.
Ipun sampun. Ya, biar cepet ya. Ipun sampun poleh matur. Ya, halusnya ngomong itu matur. Kalau sama orang yang lebih tua atau yang lebih dihormati pakai matur. Matur sama dengan ngomong. Ngomong bahasa Kesamen. Matur itu bahasa Alusor. Nomor 3 matur. Nomor 4. Nomor 4. Ino bisa no? Nomor 4 Ino. Ya, Bu Desa nanti kalau bisa. Bisa, silakan ayo. Bapak Subeman. Mana Pak? Ngajak Irai. C. Iya. Bapak C itu apa? Ngomong ya. Kalau bapak kan lebih tua. Bapak lebih tua sama anaknya boleh ngomong ya. Ngeraos. Boleh. Nomor 4 ngomong. Lanjut. Si Jonathan. Jonathan. Bisa Jonathan? Ya. Bisa Jo? Nomor 5. Beli lakar titik-titik luas. Luas itu pergi. Kakak akan titik-titik pergi. Ayo, tadi sudah dibahas. Yang Master Astan Manualem. Ya, Eston ya. Master Astan Manualem. Milu. Milu ya. Eston nomor 3 ya? Nggak, jawab nomor 7 tadi, Bu. Enggak. Eston nomor berapa absennya? Nomor 3 ya? Iya, Bu. Lanjut, nomor beli lakar milu. Ya, luas. Betul. Nomor 6. Nomor 6, ayo. Ishak Immanuel Tanaya. Ishak, halo. Ishak, bisa? Gusti Made Jagi. Gusti Made Jagi Lunge. Lunge itu pergi, sama dengan luas. Ayo. Ishak bisa? Tiang mewasta anak agung tiara. Oh, boleh nggak? Nggak ada yang nyalutin. Coba Ishak dulu. Oke. Kalau ya siap-siap dah Tiara. Ishak, ayo Ishak. Ya, silahkan Tiara. Ishak enggak ada suara. Gusti Made Jagi Sarang Lungge. Iya, betul. Betul ya. Lanjut. Gusti Made akan ikut pergi. Jadi milu halusnya sarang. Ya. Tuah titik-titik iya dini. Ya, tuah titik-titik iya dini. Dia hanya titik-titik iya di sini. Ayo, yang mana? Saya mau coba. Ya, siapa ini? Sebut nama. Jonathan. Jonathan. Yang mewasta Jonathan. Ya. Tuah sampun api iya dini. Belum nak. Halo yang lain, silakan. Yang mewasta Erik. Iya, Erik.
Tuah akecap iya dini. Iya, tuah akejap iya dini. Cuma sebentar. Hanya sebentar dia di sini. Ya. Lanjut. Tuah akejap iya dini. Hanya sebentar dia di sini. Durus ratu jagi rauh. Ayo. Silahkan Ratu. Tiang mawase asran reni walim. Penjam. Apa? Jawabannya A, B, C, D, E, F. Sebutkan ininya aja. E. E. Benjang. Ya, betul. Coba yang Besa. Putri, Besa Putri. Bersiba Putri. Coba Bersiba Putri. Nomor kutus bisa? Udah. Salah. Nomor kutus. Saya mau, Miss. Bersiba dulu nak, Bersiba. Titik-titik kabare Jani beli. Bersiba mana suaramu? Bu, saya mau coba. Bersiba mana nak? Ada yang tahu? Saya juga mau coba, Miss. Nggak tahu, Bu. Nggak ada suara dari tadi ya. Siapa yang duluan tadi ya? Saya mau, Miss. Saya. Mau, Miss. Ya, yang duluan. Ayo, sebut nama. Tiang mawase Jonathan. Ken kabare Jani beli. Iya, Ken, bagaimana kabarnya sekarang? Nah, lanjut. Jonathan sudah. Jonathan. Saya, Bu. Tiang mawase aran reni walim. Entar dulu. F sampun api. Entar dulu. Ini sampun api. Siapa yang dijawab nih tadi? Aston. Nah, oke. Lanjut, Bu Desa kasih kesempatan. Kalian lihat buku sambil ngerjain ya. Kalau sudah langsung kirim jawabanmu. Yang uji pengresep. Menguji pemahaman. Nomor Siki. Amanda. Bu, mohon maaf saya mengganggu, Ibu. Iya. Ini sudah jam istirahat. Oh, udah habis ya? Kan jam lebih 10 Belum, kan? Bu. Lebih 10, nak. Masih 5 menit. Masih 5 menit, nak. Ayo, Bu Desa kasih kesempatan 5 menit lagi, cepat-cepat cari poin. Amanda, ayo Amanda nomor 1, nguji pengarap halaman 19. Loh rai sabilang wai nyampatang lulune. Loh rai setiap hari membersihkan sampah di mana? Tiang memasak dan kesang. Yang A di Tiang memasak senolem kesangga. Yo, kalau ndak ada yang bisa, Bu Desa jawab ya. Loh rai sabilang wai nyampatang lu. Loh rai setiap hari
membersihkan sampah di wangang, di diwang, di luar rumah, di halaman rumah, ya. Nomor kalih. Ada yang bisa nomor 2? Tiang mawasta Erik Valentino. Coba dulu Amanda dulu, Amanda. Ada Amanda? Habis nih saya. Iya, Bu. Ya. Nomor 2. Amanda, nggih. Bu bisa tolong di bahasa Indonesia-in enggak? Semengangati pagi-pagi sekali krama subake warga Subak. Tahu Subak? Enggak. Sampun magarapan. Subak itu organisasi suatu organisasi yang mengurusi perairan, sawah atau ladang, ya. Yang nomor 2, Erik bisa, Erik? Ayo Erik cepat. Semengangati klama subake sampun manggalapan ringcarike. Iya, di sawah, betul ya. Nomor 2, ringcarike. Nomor 3, waktunya habis ya. Anak-anak waktunya habis. Silakan yang sudah dengar-dengaran tadi, Bu Desa yakin kalian bisa. Silakan langsung, makin cepat makin baik. Dikirim jawabannya. Oke, ada pertanyaan sebelum ditutup? Panguji pangresep teknik. Enggak usah nak, sampai yang B dan C saja. Ya, Bu, ya. kirimnya lewat WA. Boleh pilih WA atau emailnya Bu Desa, boleh biar cepat untuk latihan. Ya Bu, kasih. Karena Bu Desa ingin ngecek siapa yang duluan ya. Makin cepat makin baik. Bu Desa perhatikan waktunya, waktu pengiriman. Oke, sampai di sini dulu. Bu Desa ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa kalian pelajari PowerPoint yang pertama. Untuk minggu depan Bu Desa akan kasih latihan soal untuk dikerjakan langsung. Ada pertanyaan? Dan ya. Miss gimana caranya biar lihat anak-anak Miss? Itu doang ya Bu. Hah? Aduh. Jaga kesehatan ya. Itu doang ya Bu. Nah, anak-anak sampai di sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Jangan lupa pelajari PowerPoint yang pertama tentang tentang orti. Ya. Sampai di sini dulu. Suksema antuk uratiannya nih. Rahajeng tengai. Nggih. Om Santi Om. Ya. Sampai di sini dulu. Bye bye. Udah saya tunggu jawaban kalian ya. Miss klik yang mana? Jessie. Yang belum jawab siap-siap minggu depan ya. Kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Selamat pagi, kelas 7A. Selamat pagi 7A.
pagi, Miss. Oke, thank you Rapela. Iya, yang lainnya Alice. Oke. Yang lainnya bisa kasih tanda reaction kalau mendengar suaranya Miss Alice. Oke, untuk awal ini bolehkah misalnya minta buka video kalian? Kita mau doa dulu, Mrs. mau lihat, biar videonya dibuka semua ya. Oke, kelas 7A. Oke, silakan videonya dibuka. Ya, boleh videonya dibuka, misalnya minta tolong ya. Oke, Jessie Hutapea, GOD, oke. Evan, Shalom, Dena, Eric, Quina, Ishak, Karen, Jonathan, Syaba, sama Graciela. Silahkan dibuka videonya. Oke. Oke, Dena. Oke, Dena sudah. Quina. Halo, Quina. Karen. Adakah Karen? Oke, Eric. Oke, kalau gitu kita mulai dulu pembelajarannya. Misalnya minta tolong satu orang bisa bantu dalam doa. Kathleen, bisakah Kathleen? Bantu dalam doa, Kathleen. Halo, Kathleen. Ya, pimpin kita dalam doa ya. Oke, tidak apa-apa. Sheba, ya. Sheba tidak apa-apa, koneksinya jelek ya. Ya kan? Kenapa mau kita berdoa? Jangan Halo Kathleen, bisa? ya dan itu sementara teman-teman kami di mengalahkan Oke, sudah ya Kathleen ya. Oke, baik. Amin, thank you semua. Silakan ditutup videonya, boleh ya. Oke. Oke, Adit, boleh videonya ditutup, Adit. Oke, thank you Adit. Yang lainnya thank you ya. Oke, Sheba tidak masalah ya. Mungkin koneksinya jelek ya. Oke, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang sebelumnya. Karena materi sebelumnya kita sudah selesai dan sudah materi PowerPoint-nya sudah Miss Alice share ya. Sudah Miss Alice share di TD Smart. Ya, kalian bisa download materi PowerPoint-nya ya. Tetapi jika kalian mengalami kesulitan atau ada hambatan dalam membuka file yang misalnya kirim di TD Smart, kalian bisa WA misalnya secara japri ya, menginfokan kalau filenya tidak bisa dibuka, maka misalnya saya akan kirim via WA. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Jadi nanti kalian bisa cari ya, lihat di TD Smart kalian masing-masing ya. Sekarang kita akan kita akan lanjutkan materi ya. Materinya kita selanjutnya tentang kondisi alam Indonesia yang bagian D halaman 29. Tetapi untuk hari ini Miss Alice akan memberikan tugas kepada kalian ya. Jadi kalian boleh mengerjakan tugas di halaman 27 sampai 29 di bagian A dan bagian B. Silakan kerjakan di LKS kalian masing-masing atau kerjakan di buku latihan atau buku catatan jika memang kalian punya ada buku catatan dan latihan. Dan kalau kalian juga mau mengerjakannya di laptop, misalnya persilahkan juga ya, tidak masalah. Ya, sekarang kalian kerjakan di bagian halaman 27 sampai 29 bagian A dan B. Kalau jelas tolong kasih tanda reaction-nya. Miss. Iya. Sampai jam berapa? Halaman berapa tadi, Miss? Oke.
halaman 27 Bentar ini. Iya sayang, bentar ya. Halaman 27 sampai 29 bagian A dan bagian B. Ya, Miss Elis kasih waktu di jamnya Miss Elis di sini menunjukkan pukul 10:36 dan kita akan berakhir pada hari ini berarti pada pukul 11:30 ya. Jadi jam 12.15 ya, jam 12.15 kalian misalnya harapkan semua sudah selesai dan 12.15 sudah kita bahas sama-sama. Ya, jelas ya? Jelas ada pertanyaan? Sorry, 11.30, jam 12 lagi. Jadi jam 11:30 berarti iya jam 11.15 ya. 11.15 kita sudah selesai dan akan kita bahas materinya ya. Misalnya ambil nilai ya. Oke, jelas ya? Silakan kasih tanda reaction. Halaman berapa, Miss? Halaman 27 sampai 29. Bagian A dan bagian B. Kerjakan di LKS, silakan. Di buku catatan atau buku latihan, silakan. Di komputer juga silakan. Ya, batas ya. Ini Evan. apakah dikumpulkan, Mi? Langsung dibahas Evan. Dibahas langsung kita nilai ya, langsung misalnya nilai ya. Jam 11.15 semua sudah selesai, kita bahas sama-sama ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada silahkan kerjakan. Miss Elis akan ada stay di sini. Miss Elis akan bantu kalian jika kalian mengalami kesulitan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan melalui forum chat atau langsung nyalakan mikrofon kalian ya. Ini akan misalnya bantu ya, misalnya akan bantu mengerjakan soal kalian. Semoga nilainya semua bagus-bagus hari ini ya. Tadi kelas 7C nilainya bagus, 7B bagus semua, dan hari ini semoga 7A nilainya 100 semua ya. Amin ya. Oke, Miss Elis bantu ya. Jadi kalian sambil mengerjakan, sambil mendengarkan penjelasannya Miss Elis ya. Siapa tahu bisa membantu kalian mengerjakan soal ya. Oke, untuk yang pertama ya, soal pertama, jumlah penduduk Indonesia senantiasa meningkat. Kebutuhan pangan penduduk Indonesia pun bertambah. Upaya tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu, nah, kalau kalian ketahui bahwa ya pertambahan jumlah penduduk Indonesia itu banyak sekali dipengaruhi oleh faktor ya. Salah satunya adalah faktor kesehatan yang terus meningkat dan sehingga harapan hidup juga semakin bertambah. Ya, kebutuhan meningkat, harapan hidup juga bertambah. Nah, bertambahnya jumlah penduduk ini ya diikuti juga oleh kebutuhan akan pangan. Ya, jadi penduduk yang meningkat berarti kebutuhan pangan juga akan meningkat. Ya, nah peningkatan kebutuhan pangan ini juga harus diiringi oleh produktivitas pertanian, ya kan? Jadi pertaniannya juga harus meningkat. Ya, produktivitas pertanian juga harus meningkat, maka bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terus semakin meningkat. Ya, itu kurang lebih nomor 1 ya. Oke, untuk nomor 2, ya, kualitas penduduk yang dinamis dan kualitas penduduk saling mempengaruhi. Ya, pengaruh perbaikan kesehatan ibu terhadap kuantitas penduduk yaitu, nah kalau kalian ketahui bahwa tingkat kesehatan ibu itu untuk nomor 2 itu sangat penting ya. Kesehatan ibu sangat penting, nah juga berkaitan dengan angka kelahiran bayi ya. Ya, jadi angka kematian bayi. Ibu sehat berarti angka kematian bayinya minim. Ya, itu sangat penting sekali ya. Jadi angka kematiannya menurun, kesehatan ibu juga sangat penting ya. Itu mungkin kalian bisa lihat untuk jawaban nomor 2 ya. Untuk nomor 3 kalian bisa lihat Indonesia menghadapi berbagai tantangan ya dengan banyaknya penduduk usia produktif. Salah satu masalah yang dihadapi yaitu ya
Jadi kalau kalian lihat tantangan dalam Indonesia, contohnya Indonesia itu kita lihat banyak sekali usia produktif ya. Jadi itu masuk dalam piramida penduduk usia muda. Ya, nah itu banyak sekali usia produktif. Nah kalau kalian perhatikan kalau usia produktifnya sebanyak, jumlah penduduknya banyak, maka apa yang menjadi kelemahannya di sini? Masalah yang selalu dihadapi apa? Berarti tingkat lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia juga sedikit sekali, ya kan? Ya, berarti sangat terbatas, ya kan? Berarti karena jumlah manusianya banyak, usia produktifnya banyak, ya. Jadi banyak masyarakat itu yang tidak mendapatkan pekerjaan. Ya, lapangan pekerjaannya terbatas, lapangan pekerjaannya sedikit, ya. Jadi itu kendala yang akan kita hadapi yang akan datang, ya. Nah, karena usia produktifnya banyak, ya. Lanjut, kalau kalian bisa lihat, ya, nomor 4, di situ perhatikan kondisi penduduk di daerah K dan daerah P. Nah, ini kalian harus analisa dulu, ya. Kalian lihat tabelnya dulu, ya. Apakah tabelnya itu kalian perhatikan di situ? Ya, untuk daerah K dan daerah P, daerah K itu ada 150 jiwa jumlah penduduk ya, di daerah P ada 60.000, ya, luas wilayah 350 sama 730. Berarti ada perbedaannya. Jadi kalian bayangin daerah K itu luasnya kecil, tetapi jumlahnya padat banget. Jumlah penduduknya banyak banget. Untuk daerah P, ya, jumlah penduduknya sedikit tapi luas wilayahnya padat, banyak, ya, luas, ya. Kalau kalian perhatikan, jadi jawabannya gimana? Berdasarkan data yang paling tepat di situ kalian analisa dulu, analisis ya, bagian A itu kalian lihat kepadatan penduduk di daerah K lebih kecil daripada di daerah P. Benar nggak daerah K itu lebih kecil daripada daerah P? Benar apa salah? Diperhatikan lagi ya. Untuk yang bagian B, kepadatan penduduk di daerah K lebih besar daripada di daerah B. Benar nggak itu? Di daerah K lebih besar dibanding daerah P. Ya benar ya. K lebih besar dibanding pada daerah P. Kalau yang bagian A, K lebih kecil daripada daerah P. Salah ya, itu berarti jawabannya. Oke. Nah itu kalian bisa analisa satu-satu ya. Untuk bagian C, di daerah P lebih besar daripada di daerah K. P itu lebih besar, apanya? Dilihat kepadatan penduduknya. Lihat jumlah penduduknya, kepadatan penduduknya ya. Daerah P lebih besar dibanding pada di daerah K. Benar tidak? Oh, masih salah itu ya. Harusnya K lebih besar dibanding daerah P. Ya, kepadatan penduduk di daerah K dan daerah P relatif sama. Apakah sama daerah K dan daerah P? Tidak ya. Berarti sudah tahu ya jawabannya untuk nomor 4 ya, anak-anak ya. Oke, selanjutnya misalnya selanjutkan. Ya, jadi kalau kalian menghitung kepadatan jumlah penduduk ya, itu gampang sekali menghitung kepadatan jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk itu dibagi dengan luas wilayah. Contohnya di daerah K 150.000 dibagi 350 km persegi, dapatnya itu kurang lebih 429 jiwa per kilometer persegi. Nah, itu kepadatan penduduk di daerah K. Sedangkan di daerah P kalian bisa lihat 60.000 per 730 sama dengan 82 jiwa. Ya, sama dengan ada 82 jiwa per kilometer persegi. Nah, itu jawabannya. Jadi nomor 4 kalian bisa analisa sendiri ya, itu jawabannya yang tepat yang mana ya. Jadi kalau kalian lihat ya sudah bisa dianalisa ya untuk jawaban nomor 4. Untuk nomor 5 kalian perhatikan di sini ada registrasi penduduk merupakan pencatatan secara terus-menerus seiring perubahan jumlah penduduk. Ya, kelemahan metode pengumpulan data kependudukan melalui registrasi, kalian ketahui bahwa registrasi penduduk itu adalah salah satu sumber data kependudukan yang melibatkan peran aktif masyarakat. Ya, registrasi penduduk. Jadi itu sangat berperan penting, itu masyarakat. Masyarakat itu sangat berperan penting. Kalau masyarakatnya aktif, maka pencatatan, pelaporan di registrasi penduduk itu dapat berjalan dengan baik. Tetapi kalau masyarakatnya tidak aktif, pasif, nih diam gitu ya. Terus misalnya dalam satu keluarga ada penambahan jumlah penduduk atau ada pengurangan jumlah penduduk atau ada keluarga yang pindah ya, tapi tidak dilaporin
ya, tidak dilaporin, maka itu tidak berjalan registrasinya. Tetapi kalau aktif penduduknya melaporkan, setiap penduduk melaporkan perubahan dalam keluarganya dilapor, maka registrasi penduduk itu akan berjalan dengan lancar. Ya, jadi udah tahu ya jawabannya untuk nomor 5 ya. Oke, saya selanjutkan. Nomor 6, di situ kalian perhatikan peta. Nah, peta ini adalah peta Pulau Sumatera. Ya, itu peta Pulau Sumatera. Kalau kalian lihat di situ ada X, gambar X di situ adalah daerah Lampung. Ya, Provinsi Lampung. X itu Lampung. Nah, kalian analisa lagi wujud kebudayaan di daerah yang ditunjukkan tanda X itu apa? Ya, kebudayaan yang berasal dari daerah Lampung itu apa? Ya, kalau kalian analisa bagian A, baju bodo itu apakah berasal dari Lampung? Oke, kalian jawab sendiri. Untuk bagian B, tradisional kain ulos. Ulos itu apakah dari Lampung? Ya, kalau nggak salah ulos itu dari Medan ya. Oke, dari Medan. Ya, terus yang bagian C, pembuatan kain tenun sesek. Sesek apakah dari Lampung? Ya, sesek itu tidak Lampung, sesek itu dari Lombok, ya. Terus yang bagian D, apakah adat dari kain tapis? Ya, ayo perhatikan ya. Jadi kalian bisa analisa kembali ya, apakah A, B, C atau D. Ya, kalau kalian tahu bahwa di Lampung itu ada namanya kain ya, kain tradisional ya, kain yang memang menjadi kebudayaan Lampung itu kain tapis ya. Kalau kalian ketahui, kain tapis itu adalah sarung. Ya, sarung, dia bentuknya sarung. Nah, sarung itu dikerjakan disulam, ya, disulam sama masyarakat Lampung dengan motif dari flora dan fauna ciri khas dari daerah Lampung. Ya, disulam, ya motif-motifnya flora, motif-motifnya fauna khas daerah Lampung. Ya, jadi kain tapis itu biasa digunakan juga sebagai digunakan dalam upacara keagamaan, upacara adat istiadat di Lampung ya. Ya, itu digunakan masyarakat di sana ya. Kalau kalian ketahui bahwa kain-kain tradisional yang memang berasal dari berbagai daerah ya, harganya itu wow, sangat-sangat mahal. Ya, tetapi hasilnya memang luar biasa bagus ya, karena mereka mengerjakannya dengan proses tradisional ya, ditenun ya, masih tradisional dengan tangan ya, terus disulam ya dengan tangan, itu membutuhkan waktu yang lama sekali, bisa sampai sebulan, 3 bulan, bahkan ada yang setahun. Makanya nilai jualnya itu sangat-sangat mahal. Ya, udah tahu ya itu ya untuk nomor 6. Lanjutnya, untuk nomor 7, kalian bisa lihat, dibaca dulu soalnya, dipahami benar-benar nomor 7 ya. Suatu daerah mempunyai komposisi penduduk paling besar pada kelompok usia lebih dari 64 tahun. Jadi di situ kalian sudah bisa ajarkan piramida itu ada 3 ya. Yang pertama ada piramida ekspansif atau piramida muda, yang kedua ada stasioner. Ya, stasioner itu berarti menyerupai batu nisan ya. Jumlah penduduk usia muda dan dewasa itu relatif balance ya, sama ya. Terus yang ketiga adalah konstruktif, itu difokuskan pada usia-usia tua atau dewasa ya. Jadi udah tahu ya jawabannya ya, dilihat gambarnya yang mana jawaban yang paling tepat ya. Oke, yang A kah, B kah, C kah atau D ya. Antara antara B dan C itu sama ya. Ya, antara B dan C itu sama, jadi itu termasuk dalam ekspansif ya, usia muda ya, B dan C itu usia muda, sedangkan D itu stasioner ya. Stasioner itu berarti yang muda dan tuanya seimbang, balance ya. Jadi kira-kira jawabannya apa ya untuk nomor 7. Ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 8, kalian bisa lihat di situ ada gempa. Ya, gempa ini melanda daerah Palu, Donggala, sama Sigi. Nah, karena adanya gempa tersebut, akhirnya banyak masyarakat yang bermigrasi. Masyarakat yang pindah dari satu daerah ke daerah yang lainnya, mencari daerah atau tempat yang aman. Ya,
Kalau ada bencana alam, tidak mungkin kita tinggal di daerah situ. Pasti kita akan pindah, pergi. Ya, kalau kalian perhatikan gempa bumi itu termasuk apa? Ya, gempa bumi itu termasuk apakah konflik sosial gempa bumi, ataukah bencana alam gempa bumi itu, ataukah fasilitas umum? Emang ada ya gempa bumi fasilitas umum ya? Ataukah lapangan pekerjaan? Nah, itu kalian bisa jawab ya. Mana jawaban yang paling tepat ya untuk nomor 8. Ya. Apakah ada pertanyaan? Atau ada yang mengalami kesulitan atau kendala mengerjakan soal? Iya, Evan, silakan. Gimana? Boleh? Iya, silakan Evan ke toilet ya. Silakan, masih waktunya banyak ya. Silakan ke toilet. Oke, ada lagi. Iya, Adit. Iya. Yang A, B sama C kan Miss ya? Oh, A dan B aja, Adit. 27 sampai 29 yang A dan B aja. Ya. Oke, thank you Adit. Ya. Ya, sekarang kalian lihat di sini ada nomor 9. Ya. Nah, 9 ini adalah peningkatan minat baca masyarakat senantiasa digalakkan. Berbagai kegiatan dilakukan untuk penguatan gerakan literasi. Upaya ini dilakukan agar kualitas hidup manusia meningkat melalui aspek apa? Nah, kalau ya, kalian ketahui ya di sini membaca itu dalam bidang apa? Apakah membaca itu dalam bidang keamanan? Apakah membaca dalam bidang kesehatan? Ataukah membaca itu dalam bidang pendidikan? Atau membaca dalam bidang perekonomian? Nah, itu kalian bisa jawab ya. Jadi nomor 9 itu jawaban yang tepat apa? Ya, membaca itu apakah masuk dalam bidang kesehatan ya? Pikirkan ya, bukan mungkin atau masuk yang mana? Cari jawaban yang paling tepat ya. Nomor 9 itu sudah ada, misalnya sudah kasih kata kunci ya. Berarti kalau membaca itu masuk dalam bidang apa? Oke. Ya, kalau enggak pandemik ini, enggak ada enggak ada COVID seperti ini ya. Kalian belajar di sekolah, kita berinteraksi secara langsung ya. Kelasnya rame, sekolahnya rame ya. Lihat kalian ya, bisa tatap muka, bisa bercanda, bisa belajar, bisa bermain, ketemu teman-teman. Kangen ya masa-masa itu ya. Tapi semuanya pasti ada hikmat di balik COVID ini ya. Kalau kalian lihat juga semoga vaksinnya sudah diketemukan, kita semua dapat beraktivitas kembali dengan nyaman, dengan bebas, dengan aman, terutama dengan enak ya, dengan ya berbincang dengan teman, tidak ada rasa takut ya. Kalau misalnya aja sekarang misalnya mau belanja ke swalayan gitu ya, lihat orang aja sudah takut ya. Jadi tidak ada rasa percaya diri ya kan. Kita mau melihat orang aja kok takut, risih ya. Jangan-jangan orang ini, nah kita sudah pikirannya kita negatif ya. Jangankan dengan orang lain, dengan diri kita sendiri aja kita kadang-kadang masih tidak percaya ya. Misalnya habis keluar, apakah diri kita ini tadi habis dari mana? Apakah bertemu dengan orang? Bersentuhankah dengan orang? Ya, banyak sekali ya pikiran-pikiran masa pandemik ini ya. Jadi kalau kalian bisa lihat nomor 9 itu ada minat baca ya. Jadi misalnya tidak ada pandemik seperti ini, kalian masuk sekolah itu ada namanya gerakan literasi sekolah ya. Jadi setelah morning devotion ya 30 menit, setelah itu 15 menit kalian membaca di kelas ya. Kalian membawa buku masing-masing, bacaan yang kalian mau ya, berupa fiksi dan non fiksi kalian baca ya. Nanti kalian ringkas, kalian rangkum ya. Setelah itu nanti apa yang dapat kalian ambil dari buku tersebut. Nah, itu adalah gerakan literasi membaca, gerakan literasi di sekolah ya, membaca maksudnya ya. Oke, itu nomor 9, sudah bisa kasih tahu jawabannya apa ya. Oke, kalau kalian perhatikan untuk nomor 10, waktu kita sekarang sudah menunjukkan pukul 10, jamnya misalnya sudah menunjukkan pukul 10.56. Ya,
waktu Indonesia Tengah ya 10.56 ya. Tadi batasnya sampai jam 11:15 ya, masih ada waktu ya. Oke. Untuk nomor 10, kalian perhatikan fakta yang dapat disimpulkan dari data tersebut, yaitu kalian perhatikan dulu grafiknya. Ya, dianalisa grafiknya. Jadi diperhatikan grafiknya, dilihati, diamati benar-benar ya sebelum menjawab soal ya. Jadi kalian perhatikan ya grafiknya itu 7 sampai 12 tahun itu berarti kategori masuk SD ya. 13 sampai 15 itu kategori SMP, 16 sampai 18 itu kategori SMA, sedangkan 19 sampai 24 itu kategori perguruan tinggi. Nah, yang untuk atasnya itu adalah presentase. Jadi kalian analisa satu persatu bagian A, B, C, dan D. Ya, analisa dulu. Yang bagian A, penduduk yang mengenyam sekolah dasar rendah. Apakah kalian perhatikan grafiknya? Usia 17 sampai 12 tahun itu kan SD. Apakah grafiknya rendah? Nah, tinggal jawab kalian ya. Rendah ya. 99,22 itu rendah. Oke, untuk yang kedua, yang B, angka partisipasi sekolah pada tingkat SMA paling rendah. SMA itu 16 sampai 18 tahun. Coba kalian perhatikan, itu tingkatnya itu ada persentasenya 71,99%. Wow, tinggi banget itu ya. Tamat SMA-nya ya. Ini tahun 2018 ya. Sekarang kalau kalian lihat, jadi apakah benar yang B atau B itu option D? Ya. Oke. Kalian lihat option C, angka partisipasi sekolah paling tinggi pada tingkat SMP. Kalian lihat 13 sampai 15 itu tingkat SMP. Ya 95,36. Wow, masih tinggi ya. Itu bukan dikategorikan sebagai tingkat rendah ya, itu tinggi banget ya. Nah, terus berarti ya. Tapi dibandingkan yang lain ada yang lebih tinggi kan. SMP itu 95, tetapi dibandingkan tingkat SD masih lebih tinggi SD ya. Jadi apakah itu benar? Nah, itu kalian bisa analisa. Untuk bagian D, penduduk bertingkat pendidikan tinggi masih rendah. Tinggi itu yang mana? Perguruan tinggi 19 sampai usia 24 tahun itu masuk kategori perguruan tinggi. Itu 27,92%. Berarti tinggi apa rendah itu? Ya. Berarti kalian bisa analisa ya. Kira-kira jawabannya apa untuk nomor 10? Wah, sudah selesai ternyata bisa jelaskan. Oke, untuk yang bagian B, ya kalian perhatikan untuk yang bagian B, yang nomor 1, komposisi penduduk di suatu daerah yang dominasi penduduk usia muda berbentuk piramida apa? Sudah bisa jelaskan? Berarti dalam piramida penduduk itu ada 3. Yang pertama ekspansif, untuk penduduk usia muda, yang kedua stasioner, berarti penduduk usia muda dan usia tuanya balance ya. Yang ketiga stasioner ya. Yang ketiga yang ketiga itu adalah konstruktif, yaitu hanya difokuskan pada usia produktif atau usia yang lebih tua. Ya, biasanya yang di konstruktif itu negara-negara yang yang mungkin yang negaranya hanya untuk kenyamanan ya, untuk orang-orang tua, yaitu contohnya adalah Swedia, Jerman, terus Belgia, ya itu adalah negara-negara yang memang usia tuanya lebih banyak. Ya, kira-kira jawabannya apa itu nomor 1 ya, sudah jelas ya? Oke. Untuk nomor 2, gerakan keluarga berencana atau KB di Indonesia tujuannya untuk menekan tingkat apa? Sudah bisa jelaskan bahwa tingkat kelahiran di Indonesia itu meningkat. Jumlah penduduknya juga semakin meningkat. Gimana caranya pemerintah mengatasi jumlah penduduk? Mengurangi atau membatasi jumlah penduduk ya supaya tidak meningkat terus ya dengan cara melakukan program KB. Nah, tujuan program KB itu untuk menekan angka apakah? Ya, silahkan kalian jawab ya. Untuk nomor 3, perbandingan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non-produktif menunjukkan angka. Ini bukan angka ya, bukan angka berapa banding berapa ya, tetapi angka apa? Angka beban apakah? Bla 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 ya. Oke, untuk nomor 4, rendahnya tingkat kematian penduduk menunjukkan perbaikan kualitas manusia di bidang
Ya, jadi kalau rendahnya tingkat kematian penduduk menunjukkan, wow, berarti itu termasuk negara-negara maju ya, angka kematiannya minim sekali ya. Itu berarti dalam bidang apakah supaya angka kematiannya itu tidak melonjak banyak? Udah tahu ya jawabannya ya. Oke, untuk nomor 5. Ya, indeks pembangunan manusia atau IPM sebagai indikator kualitas manusia diukur melalui aspek pendidikan, bla 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 dan bla bla bla. Wow, gampang banget ini ya. Ini nomor 4 itu nomor 5 ada keterkaitan dengan jawaban nomor 4 ya. Nah, itu kalian bisa menjawab, sudah bisa infokan juga kira-kira kalian sudah bisa menjawab ya, atau sekarang kalian analisa, perhatikan baik-baik lagi soalnya, dibaca baik-baik ya, tapi misalnya sudah mengasih gambaran untuk kalian menjawab. Ya. Miss. Iya, Evan. Saya masih nggak mengerti yang maksudnya pertanyaan yang B nomor 3 itu. Miss. Oke, nah ini, gini Evan, ini bukan angka ya, jawabannya tidak ada angka, tapi perbandingan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif menunjukkan angka gini. Jadi usia produktif ya, usia produktifnya itu lebih banyak dibanding usia non produktif. Jadi misalnya dalam keluarga Evan ya, Evan dan adik-adik Evan itu adalah tidak termasuk dalam penduduk usia produktif ya, berarti belum produktif ya Evan. Jadi Evan itu masih sangat apa? Masih sangat apa sama mama papanya? Tergantung. Oke, jadi itu kira-kira jawabannya ya Evan ya. Jadi jawabannya itu ya. Jadi ini kita menginfokan ke teman-teman, tidak apa-apa ya. Jadi seperti itu ya. Jadi usia produktif di Indonesia itu lebih banyak dibandingkan yang non produktif ya. Jadi non produktif itu masih sangat memerlukan bantuan, pertolongan dari penduduk yang usia produktif. Nah, itu jawabannya tadi Evan sudah membantu ya. Teman-teman kalau dengar berarti sudah bisa jawabannya itu ya dari Evan ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Oke, ada kayak mengalami kesulitan. Jamnya misalnya sudah menunjukkan pukul 11:04. Ya, berarti sudah lumayan kita berlalu pelajarannya ya, nggak terasa ya. Masih ada waktu, masih banyak waktu sampai menunjukkan pukul 11:15. Ya, silakan baca pelan-pelan, pahami baik-baik soalnya ya. Atau ada yang ingin yang ditanyakan selain Evan? Ada yang ingin ditanyakan? Jangan takut untuk bertanya ya. Di sini kalau kalian nggak jelas, tanya sama Miss Elis ya. Miss Elis akan bantu untuk menjawabnya. Tetapi kalau kalian tidak bertanya, diam ya, tidak apakah jelas atau enggak, kan Miss Elis nggak tahu ya. Yang penting kalian bertanya ya, tanya apa aja ya, tidak masalah ya. Kalau malu, Miss saya malu ngomong lewat mikrofon, enggak apa-apa, lewat via chat aja ya, jadi lebih private ya, jadi kalian lebih private, nanya Miss Elis ya, Miss Elis akan bantu jawab ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Saya mau nanya Miss, iya, tapi ini di luar dari latihan ini, boleh nggak? Oke, boleh Evan. Kalau kan misalnya, saya lihat soal nomor 5 tuh loh Miss. Yang mana? Yang pilihan ganda. Ya, Evan. Ini bukan berkaitan dengan soalnya, soal saya udah jawab gitu. Oke. Bukannya dia tuh pas dia lahir langsung dicatat sama rumah sakitnya? Iya, itu rumah sakit ya, betul. Oke, misalnya jawab ya Evan. Rumah sakit itu bukan mencatat Evan, ya. Rumah sakit itu memang mencatat. Jadi misalnya ada yang melahirkan, ya. Misalnya ibu si A melahirkan anak dengan nama misalnya Bobby misalnya. Dia hanya mencatat di situ aja. Tetapi kita harus lapor
bukan di rumah sakit. Kita harus lapor ke bagian registrasi, ya, bukan di rumah sakit, tapi bagian kependudukan. Ya, jadi orang tua harus lapor. Jadi lapor datang ke kantor ini, kantor kependudukan. Jadi merubah lagi kakak. Nah, Evan kan ada kakak tuh, ada mama, ada papa, ada Evan, ada adiknya Evan atau apa. Misalnya Evan ada nih nambah lagi dalam satu keluarga, anggota keluarga. Nah, mama papanya Evan ini harus melapor ke bagian kependudukan. Jadi ngerubah lagi. Ya, laporin, Pak, saya ada tambah anggota keluarga, maka kakaknya harus dirubah, diganti lagi. Jadi ditambah, dimasukkan lagi adiknya ke dalam kartu keluarga. Ya, bukan melalui rumah sakit ya Evan. Rumah sakit itu hanya untuk pemberitahuan aja. Oh, si ibu ini melahirkan anak si ini untuk dicatat di rumah sakit. Ya, Evan ya. Tapi kalau memang tidak ada pelaporan dari masyarakat, ya, masyarakat tidak ada ngelapor, berarti tidak berjalan registrasinya, ya. Jadi tidak akurat, ya, Evan, tidak akurat karena tidak ada yang melapor, ya. Itu bahaya sekali. Jadi dalam satu keluarga ada penambahan keluarga, tapi tidak dilaporkan ada keluarga baru. Nanti anaknya dalam tempo 3 bulan tidak diurus, ya, tidak diurus dimasukkan dalam kartu keluarga, maka akan masuk ke dalam persidangan. Ya, nanti di sidangan, benar nggak ini mama papanya, ini anaknya yang lahir dari suami istri ini, atas nama bapak ibu ini. Nah, itu akan disidangkan lagi. Makanya biasanya orang tua kalau misalnya ada kelahiran, penambahan, atau kematian, itu akan segera lapor ke kependudukan. Ya, gitu ya Evan ya. Jelas ya Evan ya? Miss, itu kayak buat akte kan? Iya, akte juga, tapi bukan dari rumah sakit. Oh. Iya, rumah sakit itu hanya pemberitahuan aja. Jadi ada pemberitahuan, surat pemberitahuan, nama anak si ini dengan ibu ini mengetahuin aja, tapi bukan sebagai bukti akte kelahiran. Akte kelahiran itu tidak dikeluarkan oleh rumah sakit. Tapi rumah sakit itu hanya mengeluarkan secari kertas pemberitahuan bahwa bapak ibu ini telah melahirkan seorang putra atau putri yang bernama bla 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 bla. Dengan berat panjang sekian, ya. Tetapi untuk pelaporannya Evan itu harus datang ke kantor kependudukan, ya. Jadi ngelapor, ya. Nah, seperti itu, ya. Oke, baik, ini ada pertanyaan dari Jessie. Jelas ya Evan ya? Ya Evan ya, jelas? Ya, jelas. Ya, thank you Evan. Baik, untuk Jessie ada pertanyaan. Ini saya masih bingung nomor 7. Oke, Jessie, misalnya cek lagi nomor 7. Wow, nomor 7 ini gampang sekali Jessie. Nomor 7 itu sudah misalnya bilang tadi, suatu daerah mempunyai komposisi penduduk paling besar pada kelompok usia lebih dari 64 tahun. Nah, usia lebih dari 64 tahun itu Jessie lihat dulu, dia termasuk piramida apa? Ya, apakah ekspansif, apakah stasioner, ataukah konstruktif? Ya, itu usia tua, ya, 64 tahun itu penduduk usia tua. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Kalau ekspansif, ya, perhatikan gambarnya aja, sudah jelas kok ya. Jelas banget ya, Jessie ya. Jadi untuk gambar A itu kira-kira gambarnya apa? Piramida apa? Ya, B, C, tadi sudah saya jelaskan, bagian B dan C itu sama, piramida penduduk muda, apakah termasuk piramida muda? Nah, terus yang bagian D itu piramida penduduk stasioner. Stasioner itu usia tua dan usia mudanya balance. Nah, kalau yang bagian A itu piramida apa? Ya, nah gampang ya, Jessie ya. Bisa dijawab ya, Jessie ya. Tidak bingung lagi ya, Jessie. Ya, untuk nomor 7. Oke, Jessie, sama-sama. Ini ada dari Quina, masih bingung nomor 1 yang B, Miss. Wow. Ini sama jawabannya, maksudnya sama seperti nomor 7 yang ditanyakan Jessie ya, dari pilihan ganda. Kalau nomor 7 itu kalian harus melihat gambar, tapi kalau nomor 1 itu dibaca dulu. Ya, dilihat dulu. Tadi sudah misalnya jelaskan bahwa piramida penduduk itu ada 3, ya. Boleh dibuka halaman berapa ya? Halaman 27 ya. Halaman bentar.
Ya, di situ ini gampang sekali ya. Bentar bisa lihat. Ya, ya bentar Jessie, siapa namanya? Oh, Quina, ya. Quina bisa lihat halaman 21, Quina. Ya, di situ bisa lihat, di situ ada 3 piramida. Yang pertama piramida ekspansif, yang kedua stasioner, yang ketiga konstruktif. Ya, nah pertanyaannya, jadi kalau piramida ekspansif, dengerin ya, piramida ekspansif itu piramida yang usia mudanya ya banyak dibandingkan usia tua. Itu ekspansif. Usia stasioner, nah lihat halaman 21, itu yang muda dan yang tua itu adalah balance, seimbang. Sedangkan yang ketiga konstruktif. Nah, konstruktif itu adalah usia muda lebih sedikit dibandingkan usia tua. Jadi tuanya itu banyak, yang usia tuanya lebih banyak ya dibandingkan usia muda. Ya, bisa ya, Quina? Berarti pilih salah satu di antara 3 itu. Sudah misalnya jelaskan, berarti jawabannya apa ya untuk nomor 1. Oke? Ya, Miss. Iya, Quina, sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jamnya misalnya sudah menunjukkan pukul 11:12. Ya, berarti kurang lebih 3 menit lagi kita akan akhiri. Misalis tanya dulu, yang belum selesai mengerjakan tugas bisa kasih tanda reaction. Misalis mau lihat siapa yang belum selesai, silakan kasih reaction. Oke, Tiara. Yang lainnya? Wow, sudah semua. Oke, Tiara, misalis tunggu ya. Masih ada waktu 2 menit ya, Tiara ya. Oke. Yang lainnya sudah semua, wow luar biasa ya, semua sudah selesai ya. Saya harapkan untuk hari ini semua dapat nilainya bagus. Nilainya 100 ya, semuanya nilainya bagus-bagus. Ya, hari ini Miss Elis ya akan baik. Apakah masih ya, masih 2 menit ya lagi Tiara? Yang lainnya sudah selesai. Yang lainnya sambil menunggu Tiara, silakan dicek kembali. Ya, dicek kembali jawabannya. Ya, diperhatikan baik-baik. Di sini karena kita kondisi seperti ini, berarti Miss Elis tidak bisa mengecek kalian apakah jawaban kalian itu benar apa salah, ataukah jawaban kalian apakah kalian benar-benar mengerjakannya. Ya, Miss Elis tidak tahu. Tetapi Miss Elis di sini menanamkan kalian. Ya, Miss Elis menanamkan kalian untuk kejujuran. Ya, misalnya percaya kalian anak-anak Tuhan, ya anak-anak percaya, ya misalnya percaya kalau kalian semua di sini adalah jujur. Jadi kalian menanamkan kejujuran pada diri kalian sendiri juga, ya. Walaupun misalnya tidak bisa melihat, tetapi misalnya percaya Tuhan juga di situ bisa melihat hasil kerjaan kalian, ya. Oke, itu yang paling penting adalah kejujuran, ya. Oke, baik. Tiara, apakah sudah selesai, Tiara? Sudah menunjukkan 11:15? Nomor 3 saya mau nanya yang B, Miss. Saya nggak tahu itu aja. Iya, oke. Baik, Tiara, tadi sama yang sudah ditanya oleh si Evan, misalnya sudah jawab, dan iya, Evan juga sudah menjawab pertanyaan. Tadi keceplosan Evan. Jadi misalnya gini, ya untuk nomor 3 itu usianya usia muda, ya, yang produktif itu usia yang bisa bekerja, yang bisa menghasilkan sesuatu dibandingkan usia yang tidak produktif. Tidak produktif itu misalnya kalian. Nih contohnya misalnya si Tiara terus punya adik-adik atau kakaknya Tiara di rumah. Ya, di rumah ini tidak bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan orang tua. Ya, kalau orang tua pergi atau meninggalkan Tiara, maka Tiara tidak bisa apa-apa. Nah, itu apa? Jawabannya apa kira-kira? Masih apakah ke Tiara dengan orang tua? Ya, bisa ya Tiara ya? Ya, bisa Miss.
Oke. Kalau sudah Tiara, ini sudah 11.16 ya. Masih Sudah. Oke, sudah selesai Tiara. Oke, thank you Tiara ya. Berarti semua di sini tepat waktu, hanya lebih dari 1 menit aja ya. Tidak masalah, tidak itu ya. Oke, baik. Kita akan bahas. Silakan perhatikan jawaban kalian. Ya, jawaban kalian masing-masing. Saya akan panggil satu persatu, tolong perhatikan dan tolong dengar ya. Jadi kalian langsung jawab ya. Langsung jawab aja, tidak dibaca soalnya ya. Oke, Adit, silakan baca yang pertama Adit. Jawabannya apa Adit? Adakah Adit? Nomor 1 jawabannya apa? Ya, apa Adit? D. Iya, thank you Adit, thank you Adit. Good job. Berarti nomor 1 jawaban adalah delta. Ya, thank you Adit ya. Semua dicek masing-masing ya. Oke, Adit silakan unmute. Oke, thank you Adit. Jadi jawaban nomor 1 delta. Next, nomor 2 Davini. Davini silakan. Davini ya. Davini, bisakah bantu menjawab Davini? Nomor 2. Oke, tidak ada respon kah Davini? Oke, mungkin belum ada. Ya, halo, ya, halo Davini. Bisa langsung jawab nomor 2 apa Davini? Lebih cepat ya. Apa Davini? Nomor 2, oke. Thank you Davini. Ya, jawaban Davini ya masih kurang tepat. Ada yang bisa mau bantu misalnya jawaban nomor 2? Oke, Aston. Iya, good job Aston. Ya, jadi nomor 2 jawaban alpha. Ya. Ya, jawaban nomor 2 alpha. Oke, next nomor 3 Devon. Indonesia menghadapi berbagai tantangan dengan Langsung dijawab Devon. Langsung jawab aja, enggak usah dibaca soal ya karena waktu kita mepet. Nomor 3 apa? A. Oke, Devon, thank you Devon jawabannya, tetapi Devon jawabannya kurang tepat. Nomor 3 apakah jawabannya tepat? Saya mau coba jawab. Iya, Kathleen. Siapa nih? Graciela. Siapa yang mau jawab? Graciela kah yang ngomong? Jawab Jessie. Siapa? Iya Jessie ya Jessie. Apa jawab Jessie? Halo? Apa Jessie? B. Apa? B. Oke, Jessie, thank you jawabannya, tetapi masih kurang tepat. Ada yang bisa membantu misalnya jawab nomor 3? Iya, Alicia. D. Iya, good job Alicia. Delta. Ya, untuk jawaban nomor Iya. Siapa ini yang jawab? Jawaban nomor 2 apa? Nomor 2 alpha. Oh. Iya. Nomor 2 alpha. Thank you, Eric. Nomor 3 delta. Sudah ya? Oke, next nomor 4. Rapela. Bisa bantu misalis? Nomor 4 jawabannya apa? Rapela. Ella, adakah Ella? Oke, enggak bisa dibuka. Oke, biasanya baru chat. Oke, enggak apa-apa. Jawabannya apa, Ella? Langsung aja di chat. Oke, Ella masih menunggu. Jawabannya B. Iya, good job Ella. Thank you. Berarti nomor 4 jawabannya adalah Bravo. Ya, jawaban nomor 4 Bravo. Thank you Ella. Next nomor 5, Jonathan. Silakan baca Jonathan. B. Nomor 5? B. Ya. Oke, thank you Jonathan. Tapi jawaban masih salah. Apakah ada yang bisa? Tadi nomor 4 apa ya tadi? Nomor 4 Bravo. Oke. Saya mau jawab yang nomor 5. Boleh? Iya, Shalom. Ya, apa jawabannya Shalom? Masih kurang tepat Shalom. C. Siapa? Dena? C. Iya, good job Dena, thank you. Berarti nomor 5 jawaban yang tepat adalah Charlie. Ya, jawaban yang tepat adalah Charlie ya. Oke, thank you Dena. Next nomor 6.
Evan. Nomor 6 itu D. Iya, good job Evan. Delta, pakaian adat dari kain tapis ya, sudah jelas. Oke, next nomor 7. Saya mau Iya, Erik, nomor berapa? Nomor berapa Erik? 7. Nomor 7, Erik mau jawab. Iya. Iya, apa Erik? A. Iya, good job Erik. Thank you Erik. Nomor 7, Alpha ya. Nomor 8, Kathleen tadi yang mau jawab. Silakan Kathleen nomor 8. Ya, nanti Kuena nomor 9. Untuk yang nomor 8 B. Iya, thank you Kathleen. Good job Kathleen ya. Berarti nomor 8 Bravo ya, nomor 8 Bravo. Oke, selanjutnya nomor iya. Saya kedengaran yang tadi nomor 7 apa ya, Bu? Oke, Shalom. Nomor 7 jawabannya Alpha. Oke, makasih. Oke, nomor 5 Devon, nomor 5 itu Charlie. Sudah ya Devon ya, nomor 5 Charlie. Oke, sudah. Bisa selanjutkan ya. Sekarang next nomor 9, Quina. Tadi mau bantu jawab tadi Quina, silakan nomor 9. Nomor 9 C. Iya, Quina, betul. 9 Charlie. Ya, 9 Charlie. Nomor 7 jawabannya Kathleen Alpha. Ya, Kathleen nomor 7 Alpha, nomor 5 Charlie. Sudah ya. Nomor 9 Charlie ya. Tadi Quina jawab. Thank you Quina. Next nomor 10 ada yang mau jawab? Saya mau coba, Miss. Iya, Jessie silakan. Apa? D. Iya. Betul sekali Jessie ya. Nomor 10 adalah Delta. Nomor 9 apa, Miss? Oke, Evan. Evan lagi. Erik, nomor 9 itu Charlie. Oh. Oke, sudah Erik? Oke, thank you Erik. Silakan Nomor di-unmute. 8 tadi apa? Oke, nomor 8 jawabannya Bravo. Saya punya pertanyaan, Miss. Iya, Erik. Total soalnya kan 15. Satu nomor mengandung berapa poin? 1 aja. Ya, 1 aja ya Erik ya. Oke, udah jelas ya. Oke, selanjutnya untuk yang bagian B nomor 1, adakah yang mau bantu jawab? Langsung, silakan. Bisa sudah panggil, silakan. Siapa Quina? Ya Quina. Konstruktif. Konstruktif masih kurang tepat Quina. Nomor 1 ada yang mau? Iya. Kathleen. Oke, Kathleen. Silakan Kathleen. Ekspansif. Iya, thank you Kathleen. Jawaban yang paling tepat adalah ekspansif atau piramida muda. Ya, thank you Kathleen. Silakan Alice nomor 2. Jawabannya Alice nomor 2. Erik, minta tolong di-unmute. Apa? Gerakan keluarga berencana di Indonesia bertujuan untuk meningkat tingkat penduduk. Iya, boleh, betul ya. Tetapi jawaban yang paling tepat apa kira-kira? Iya, Tiara? Kelahiran? Iya, thank you Kiara. Boleh ya, tadi Alice jawabnya penduduk boleh, tetapi dikasih garis miring ya Alice, jawaban yang paling tepatnya adalah angka kelahiran. Tapi penduduk tidak apa-apa ya. Kalau kalian bisa ada yang menjawab penduduk, benar ya. Tetapi nanti next kalau ada soal misalnya keluarkan seperti ini, kalian jawabnya adalah angka kelahiran ya. Penambahan penduduk nggak apa-apa, Miss? Oke, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Penambahan penduduk. Penduduk, Miss. Angka kelahiran boleh. Apa, Erik? Saya pertumbuhan penduduk. Bisa, boleh. Boleh ya. Oke. Next, lanjut. Nomor 3. Tolong Erik di-unmute. Oh iya. Iya, thank you Erik. Silakan ada yang bisa menjawab misalnya bantu soal nomor 3. Lebih cepat. 35 menit lagi waktu kita sudah mau habis, misalnya sebelum masuk nilai. Ada yang bisa bantu jawab nomor 3? Iya, Dena. Silakan Dena. Apa jawab? Angka beban penanggungan. Apa? Beban apa? Penanggungan.
Penanggungan apa, Dena? Penanggungan. Penanggungan. Masih kurang tepat. Saya boleh, Miss? Iya, Adit. Apa? Ketergantungan. Iya, betul sekali. Jawabannya yang tepat adalah ketergantungan. Dena bisa ya, tadi jawabnya penanggungan, tapi dikasih jawaban yang tepat adalah ketergantungan ya. Tapi dibenerin ya Dena ya. Dena apa Tiara tadi yang jawab ya? Itu dibenerin ya. Tapi jawaban yang paling tepat adalah beban ketergantungan. Ya, jelas ya. Oke, next nomor 4. Ada yang bisa bantu Miss Elis? Aduh, waktu kita nomor 4. Kesehatan. Iya, siapa? Aston. Iya, kesehatan. Good job Aston. Berarti benar. Berarti nomor 4 jawabannya adalah kesehatan. Ya, jelas ya? Oke. Next, terakhir nomor 5. Ada yang bisa bantu Miss Elis jawab? Kesehatan dan ekonomi. Graciela, apa? Aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Oke, betul. Boleh. Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan boleh, perekonomian juga boleh. Ya? Miss, Iya? Iya, saya Erik. jawabnya kesehatan dan ekonomi. Boleh. Ya. Miss, Iya, kalau Geodi. saya jawabnya umur panjang dan hidup sehat. Umur panjang dan hidup sehat. Diganti jawabannya yang tepat ya, GOD ya. Tapi misalnya benerin, tapi nanti kasih jawabannya benar, kesehatan dan perekonomian ya, GOD ya. Oke. Oke, Miss. Iya. Kalau kesehatan dan pendidikan. Kesehatan dan apa, Shalom? Pendidikan. Iya, betul. Ya, boleh. Tapi pendidikannya sudah, tapi tambahin perekonomian ya, Shalom ya. Ditambahin lagi perekonomian. Oke, ini harapan hidup dan pendapatan gimana nomor 5? Iya, boleh. Harapan hidup dan pendapatan gimana? Boleh, betul. Harapan hidup itu termasuk angka kelahiran, angka kesehatan, pendapatan hidup itu dalam bidang ekonomi, betul ya. Kathleen, betul itu. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan atau ada jawaban yang kurang ini? Oke, kalau nggak ada misalnya panggil namanya, sebutin salahnya saja. Ya, salahnya sebutin. Di total bagian A dan bagian B itu sudah jadi 1. Ya, Alis berapa? Lagi ngitung, Miss. Iya, salahnya aja ya. Oke, Karen nomor 3. Nih Karen nomor 3 yang pilihan ganda atau yang bagian B? Karen? Oke, yang bagian B itu beban ketergantungan. Ya, beban ketergantungan. Ya, Karen beban ketergantungan. Gimana Alis, sudah tahu salahnya berapa? 7. Oke. Lanjut yang kedua, Ana Agung Tiara. 2, Miss, salahnya. Oke, salah 2. Next, nomor 3, Aston. Salah 1. Oke, thank you Aston. Bersheba. Sheba. Oke, salah 1. Oke, good job Sheba. Next, nomor Davinia. Salah 3, Miss. Oke, thank you. Next, Dena. 0, Miss. Oh, pinter banget. Thank you, Dena. Nomor 7, abis Dena, Devon. Gerald. Devon. Hello, Devon. Devon, bisa dengar Miss Elis? Karena waktu kita ya, Devon. Oh, udah setengah 12 ini. Next nanti Devon ya. Lanjut ya, Devon. Dewa. Devon. Salah 4. Tapi ngeleng. Maksudnya apa nih? Tadi ngelek. Oh ya. Tulis aja Devon berapa salahnya via chat. Ya, langsung aja chatnya salah berapa. Ya. Devon, chat aja ya. Oke, Devon habis Devon. Dewa Ayu? Dewa Ayu salah berapa? 4, Miss. Oh, ya, salah 4. Salah 4. Oke, thank you GOD. Nomor Miss. Ya. Ini salah dari A dan B. Iya, betul, Quina. Iya. Oke. Next nomor 9, Dewa Putu Aditya. Salah 1, Miss. Iya. Oke, nomor 10 Erik. Salah berapa Erik?
1. Iya. Selanjutnya Evan, salah? 1. Iya. Graciela, salah? Salah 0. Wah, luar biasa. 13, Ino. Ino, salah berapa Ino? Hai Ino. Iya, Miss. Salah berapa? Salah 4. Oke, nanti ya Devon ya, bentar ya. Next 14, Ishak, Aran, Ishak. Ini apa aja, Miss? A sama B ya? Iya, Ishak Immanuel. Bentar. Salah 3. Oke, thank you Ishak. Nomor 15, Jessie, salah? 1. Oke, wow, luar biasa. Jonathan? Salah 4. Wow. 17, Kathleen? Salah 0, Miss. Wow, luar biasa semua. Lanjut, Karen? Salah? Oke. Leora? Salah 3. Wow. Siapa nih? Quina? Salah 3, Miss. Oke. Rafaela? Adakah Rafaela? Bisa dengar misalis Rafaela? Oh iya, salah 1, thank you. Bermasalah tadi ya. Shalom, terakhir. Salah 4, Miss. Oke, untuk Devon Gerald. Dengarkan misalis ya, misalis agak cepat karena misalis sudah ambil waktunya. Nomor 1 sampai 5, 1 itu adalah ekspansif. Ya, sudah. Devon. Yang kedua, kelahiran. Ya. Yang ketiga, beban ketergantungan. Yang keempat, kesehatan. Yang kelima, kesehatan dan perekonomian. Ada yang ingin ditanyakan? Devon? Dari jawaban itu, ada yang ditanyakan? Atau Devon ada jawaban yang berbeda? Hello, Devon. Bisa tanggapi Miss Elis? Ya, Miss. Sudah. Oke, salah berapa Devon? Salah 5. Oke, thank you Devon. Ya, good job. Terima kasih hari ini telah mengikuti pembelajarannya Miss Elis. Miss Elis ucapkan terima kasih banyak karena kelas 7A semua berpartisipasi dalam pembelajaran. Luar biasa ya untuk kalian semua. Sekarang kita akhiri, jadi kita akan ketemu lagi sampai ketemu hari Senin, jadi besok kita libur, dan Jumat kalian juga libur, jadi libur panjang, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya, long weekend, ya. Senin kita ketemu lagi dengan pembelajaran Miss Elis dengan materi yang baru, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dalam doa. Ya, bolehkah yang mau bantu Miss Elis langsung aja, enggak usah Miss Elis tunjuk, yang mau berpartisipasi, mau pimpin dalam doa. Minta tolong Miss Elis, ayo. Saya, Miss. Iya, silakan Jonathan Sanjaya. Ayo kita sama-sama ambil sikap kalian dalam berdoa, ya. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar IPS Tuhan. Tolong berkati supaya kami bisa mengikuti pelajaran berikutnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin, thank you Jonathan. Untuk Darren, benar Darren? Ya, berarti salah 4 ya. Oke, thank you. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bentar. Tunjukkan sikap doa yang benar ya, anak-anakku ya. Iya. Bentar, Miss. Iya, silakan. Erik. Ayo ditaruh kameranya yang benar, kita mau berdoa sayang. Miss. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami di kerajaan surga, Tuhan Yesus, sekarang Tuhan kami ingin memulai pelajaran terakhir Tuhan, pelajaran matematika Tuhan. Tuhan, tolong lindungi kami Tuhan dari awal pelajaran matematika sampai akhir pelajaran matematika Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ino. Tuhan Yesus Sama-sama, memberkati. Boleh kalian off kamera? Oke, hari ini kita akan tugas kelompok ya.
hari ini kita akan tugas kelompok. Miss Devi akan share screen dari sini apa saja penugasannya ya. Oke, sebentar Miss Devi coba cek adakah. Oke, ada breakout room. Oke, kita akan masuk dalam penugasan matematika. Yang pertama ini adalah tugas kelompok ya. Kerjakan bersama kelompok kalian dan kumpulkan pada hari ini pukul 9.00 WITA. Jadi pukul 9 malam terakhir ya. Pertanyaannya Miss Devi, ya silakan Nak. Di WA saya gambarnya nggak jelas. Oke, nanti di screenshot ya sama temen yang jelas ya Nak ya. Kayak ada ketutup box gitu, Miss. Oke, sebentar. Miss Devi ulang ya. Ya, Oke, sudah jelas? Ada yang ketutupan lagi? Udah, Miss, sudah jelas. Sudah, oke. Ya, jelas, Miss. Sip. Tugas ini tugas kelompok, dikumpulkan hari ini juga. Ya, sampai jam 9 malam Miss Devi tunggu. Pokoknya hari ini deh ya, mau kalian jam 10, mau jam 11 silahkan. Ya, tapi kok sampai jam 9 Miss Devi akan jawab oke, tapi kalau lebih dari itu mungkin Miss Devi akan jawab paginya gitu ya. Pilihan yang ketiga, karena ini cukup tugas berkelompok, jadi cukup perwakilan saja yang mengirimkan. Apakah mau dimasukkan ke TD Smart? Kalau dimasukkan ke TD Smart, Miss Devi akan buat linknya atau gimana? Kesepakatan aja. Bentar, Miss Devi cari sumber suaranya di. Oke, sip, sudah. Ke emailnya. Ke email. Ada lagi yang lain? Boleh mungkin di chat. Jadi kita ke WhatsApp saja. Oke, ada yang lain? Kalau memang mau di TD Smart, Miss Devi akan bukakan ya, karena ini hanya perwakilan saja ya. Oke, sesuai kesepakatan kita untuk tugas kali ini, karena tugas pertama kita sudah coba untuk di TD Smart ya. Jadi karena ini hanya perwakilan, WhatsApp lebih gampang soalnya biasanya TD Smart ada gangguan, Miss. Oke, thank you Alicia. Jadi kita akan sepakati ya, satu orang saja ngumpulin di WA-nya Miss Devi gitu ya. Oke, tugasnya kalian mungkin bisa kerjakan dari sekarang ya. Nanti Miss Devi akan share penugasannya. Boleh Miss Devi dari Evan ya, TD Smart udah ngumpul tapi masih dibilang belum ngumpul. Oke ya. Nanti kita perbaiki sistemnya sama-sama ya Nak. Nanti Miss Devi akan sampaikan ya. Ada kelebihan, ada juga kekurangannya ya. Oke. Pertama ya, boleh di screenshot ya Nak ya. Boleh dari sekretarisnya, boleh di screenshot Nak. Atau boleh di foto ya. Salah satu saja, boleh dikerjakan di Word, boleh, atau ditulis per orang. Jadi kan kalian ini bergrup nih, tulis per orang, nanti dijadikan satu fotonya, mungkin ada yang menjadikan satu fotonya, silahkan. Ya, boleh dikerjakan satu persatu, terus difoto, dikirim ke satu orang yang nulis, boleh, atau langsung di open ke Word juga boleh. Gitu ya, jadi bebas, mau kerjakan di mana saja bebas. Yang kedua, ingat, ditulis nama kelompoknya, siapa-siapa saja. Yang ketiga, tulis tugasnya. Misalnya ini ada Aditya. Oh, Aditya tuh ngerjain nomor 1, Miss. Dia diskusi sama Alicia, gitu ya. Alicia mendiskusikan nomor 1 bersama Aditya. Terus Dena mengetik di Word, Miss. Tapi dia juga membantu diskusi. Jelaskan tugas teman-temannya. Oke. Supaya Miss Devi tahu tugasnya apa sih ya di per kelompok. Oke ya, sudah di screenshot, aku sudah di foto Nak? Sudah, oke. Ini adalah soal pertama, di screenshot saja dulu. Ya, di screenshot terlebih dahulu. Saya mau nanya. Ya. Satu kelompok berapa orang ya? Nanti Miss Devi akan bagikan. Ya, nanti Miss Devi akan bagikan. Kemungkinan 4 sampai 5 orang, ya. Oke. Sekarang perhatikan, di sini ada soalnya bisa di screenshot atau di foto. Ini agak kepotong ya. Jadi dari 40 soal Olimpiade Matematika ketika menjawab benar akan N-nya di bawah ya.
mendapat nilai 5. Menjawab salah akan mendapat nilai -2 dan tidak menjawab akan mendapatkan -1 dan seterusnya. Sudah? Apakah sudah difoto? Boleh Miss Devi cross check apakah sudah difoto atau sudah di screenshot, Nak? Sudah. Sudah, oke. Miss Devi next ya. Ini adalah soal nomor 2. Jadi diskusikanlah apakah 9.999 dikali -3 dibagi -11 dibagi -3 itu lebih besar dari 9.999 dikali -3 dibagi -11. Ya, apakah dia betul? Kalau betul, kasih diskusimu apa? Kenapa kok dia bisa betul gitu ya? Atau kenapa dia bisa salah? Ingat ya. Perhatikan baik-baik, mungkin karena angka yang pertama dia dikaliin lebih besar, Miss, atau angka yang pertama dia dikaliin lebih kecil karena ada pengaruh di minusnya mungkin, gitu ya. Karena kedua angkanya minus atau salah satunya minus, gitu ya. Jadi kasih penyebabnya. Ya? Tunjukin nomor 1 tadi. Oke, sudah? Tunggu. Ya. Bentar. Lagi mau foto. Lanjut Miss sama 2. Sudah? Oke. Sudah ya? Jadi foto ya? Oke, lanjut nomor 3. Udah. Sudah ya? Sudah difoto ya? Lanjut. Terakhir. 4 nama doang. Foto Ya. yang itu nomor 3. Ya, silakan. Salah satu aja atau berdua bisa foto, nanti dikirim di grup gitu ya. Atau nanti slide-nya ini Miss Devi kirim. Sudah? Nomor 4. Sudah ya? Kalau sudah boleh kasih Miss Devi thumbs up, Nak? Oke, terima kasih buat yang sudah memberikan. Oke, Miss Devi akan stop share. Miss Devi akan coba breakout room ya kalian ya. Akan ada 4 sampai 5 orang ya. Jadi kalian boleh kerjakan dari sekarang. Oke, sudah di-share di grup belum? Sudah. Sudah ya, sudah 1 sampai 4 ya. Oke. Sebentar. Sebentar. Sebentar ya, Miss Devi sambil memilih juga di breakout room 2. Oke, Miss Devi coba bagikan ya kepada kalian. Miss Devi akan buka roomnya. Oke, Alicia belum bergabung, Nak? Davinia, boleh bergabung, Nak? Oke, Graziella Aurelia. Ada kesulitan nggak? Miss Devi masuk di breakout room 4-nya. Ada kesulitan, Nak? Miss, Ya. Saya kurang ngerti yang nomor 4 itu maksudnya gimana ya?
Nomor 4 itu loh yang bilangan prima yang bisa pakai KPK itu loh, Nak. Jadi 27.000 kamu bagi dengan 2 dulu, bagi dengan 2, bagi dengan 2. Kalau nanti hasilnya koma, bagi lagi dengan 3 gitu. Oh ya, Miss, makasih. Sama-sama. Saya nomor 3-nya, saya kurang bisa, nggak tahu gimana. Nomor 3 tuh oke. Jadiin ini aja, jadiin desimal aja. Lebih mudah. Oh ya, saya coba jadiin desimal dulu. Ya. Ada lagi kesulitan di kelompok ini? Sudah dibagi tugasnya? Sudah, Miss. Oke, sip. Miss Devi tinggal ya? Ya, Miss. Oke. Hai anak-anakku, di kelompok ini ada kesulitankah? Sudah selesai. Hah? Seriusan? Iya. Selesai sebenarnya. Waduh, mantap banget deh. Oke, kalau gitu kalian mau di foto, terus nanti jadiin satu, taruh di Word, nanti langsung kirim dah ke Miss Devi ya. Biar nanti kalian nggak ada beban lagi, gitu ya. Jadi kalian selesai ya menikmati liburan kalian. Karena ngapain, Miss? Ya, tunggu lagi 2 menit ya. Tunggu lagi 2 menit ya, nanti baru kita gabung. Oke, makasih ya Miss Devi. Cek ke kelompok lain ya. Enggak, aku udah ngerjain. Hai. Oke, ada kesulitan? Yang nomor terakhir sih, Miss. Nomor terakhir. Kenapa dengan nomor terakhir? Kan Kesulitannya saya di mana? kan caranya tuh hilangin nolnya, cuman akhirnya bingung berapa nolnya. Oh, ini aja bagi, nggak usah dihilangin nolnya juga nggak apa-apa. Kamu kalau hilangin nol nanti kamu bingung nanti ya. Ya, itu. Makanya. Jadi di satu-satu aja, dibagi 2 dulu, dibagi 2, bisa dibagi 3. Kalau sudah belakangnya bukan 0, ya, clue-nya dari Miss Devi. Kalau bukan 0, berarti dia udah nggak bisa dibagi 2 lagi. Naik tingkatan ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Kalau 3 nanti hasilnya dibagi dapat koma, berarti naik ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 5. Gitu ya, Nak ya? Berarti dari satu-satu. Dari 27.000 itu? Iya, 27.000 dibagi 2. Dikit kok, bener. Dikit. Oh ya, ya, oke. Oke, sip. Ada lagi? Itu kan caranya yang tabel itu kan benar kan? Shalom, suaranya menggema, Nak. Gimana, Nak? Caranya itu kan yang tabel itu kan yang prima. Yang mana nomor berapa nih? Yang nomor 4. Caranya kenapa? Yang tabel itu kan. Iya, bisa pakai cara tabel itu, Nak. Oke, ada lagi? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, oke? 1, 2, 3 sudah oke? Sudah dibagi tugasnya? Sudah. Oke, sip. Tapi Miss, masa kita harus nulis yang kayak ini sebagai apa? Terus saya tadi, Kathleen tuh telat dia. Iya, nggak apa-apa. Misalkan Kathleen tugasnya ngapain bantu diskusi kah? Atau... Udah kan tadi nomor 1 tadi. Iya, Miss. Tadi kita tuh rapat nomor 1 tuh membingungkan sekali. Iya, nggak apa-apa ya. Tapi udah kan? Iya. Oke, sip. Berarti kalian harus belajar kerja sama. Ya, tadi soalnya Kathleen memang terlambat ya. Jadi nggak apa-apa ya, anak-anak ya. Ingat, sekali lagi kerja sama. Saat ini boleh kerja sama ya. Oke. Jadi tinggal ya ke kelompok lain ya. Hai. Ya, Miss. Hai, Miss. Hai, ada kesulitan nggak? Enggak ada, Miss. Sudah ada. Oke, sudah selesai? Belum, Miss. Baru soal ketiga. Tinggal nomor berapa? Nomor 1 sudah oke? Nomor 4. Udah, nomor 1 udah. Nomor 2 oke? Udah. Nomor 3? Nomor 3 lagi ngerjain, Miss. Ngerjain, Miss. Udah ketemu. Oke, mantap. Ingat, kerjasama yang baik ya. Jangan saling menjatuhkan teman. Tapi dibantu teman yang nggak bisa ya. Oke, Miss Devi tinggal ke kelompok selanjutnya ya. Kira-kira bisa selesai hari ini? Bisa. Oke, berarti Miss Devi Bisa. sampai 12.30 aja ya ke kalian. Nanti baru kita balik lagi ke main room. Oke? Sip. Semangat.